Gaun putih ini terasa mencekik. Aku berjalan, tapi setiap langkah adalah keputusan. Nak, ini bahaya buatmu, tolong dengarkan ibu sebelum terlambat. Justru aku malah semakin penasaran apa maksud ibu. Ternyata. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Fajar di hari itu tidak hanya sekadar datang, ia merangkak masuk ke kamarku seperti tamu kehormatan yang membawa beban yang sangat besar. Udara subuh terasa dingin, namun sensasi dingin itu sama sekali tidak menenangkan, justru menusuk, seolah alam semesta sedang memperingatkanku. Ketika mataku terbuka, hal pertama yang kulihat adalah kilauan keemasan dari cahaya matahari yang baru lahir, menyaring melalui celah sempit tirai gading di jendela. Cahaya itu bukan cahaya pagi biasa yang kubutuhkan untuk memulai hari, melainkan cahaya dramatis yang menyinari panggung utama dalam hidupku. Ada aroma khas yang melayang di udara kamar, bau yang sangat kaya dan kompleks. Itu adalah perpaduan antara wangi melati segar yang diletakkan ibu di naka semalam, aroma dupa cendana yang dibakar di ruang tengah untuk upacara adat, dan sedikit aroma patchouli dari minyak esensial yang kugunakan agar bisa tidur. Bau-bauan itu berpadu menjadi wangi pernikahan, wangi yang sudah seminggu ini menguasai setiap sudut rumah. Wangi ini adalah penanda nyata, bukan lagi mimpi. Hari ini, aku Rania, akan menikah. Kata menikah itu melayang di benakku, terasa asing sekaligus mendebarkan. Seperti nama tempat asing yang sangat ingin kau kunjungi. Di luar sana, dunia berputar seperti biasa, tapi di dalam kamarku, waktu seolah berjalan di atas lapisan kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Ini adalah hari di mana aku akan mengucapkan janji yang mengubah segalanya. Di sudut ruangan, tepat di samping lemari kayu jati, menggantung gaun pengantinku. Itu bukan sekadar pakaian. Itu adalah sepotong mimpi masa kecil yang telah diwujudkan. Gaun itu terbuat dari bahan satin tebal yang berkilauan, dihiasi ribuan payet kecil yang menjanjikan kilau di bawah lampu sorot pelaminan. Dari jauh, siluet gaun itu tampak seperti pahatan sempurna. Putih bersih, anggun, namun juga hening. Gaun itu memiliki ekor panjang yang menjuntai di lantai, memberikan kesan kemegahan yang luar biasa. Tapi di saat yang sama, kemegahan itu membawa beban janji, beban harapan keluarga, dan beban dari masa depan yang belum ku kenal. Gaun itu terasa berat, bukan hanya secara fisik karena tumpukan kain dan bordirannya, tetapi juga secara simbolis. Gaun ini adalah pintu gerbang menuju kedewasaan dan tanggung jawab. Ketika mataku menatapnya, aku melihat sosok yang akan kukenakan nanti, seorang pengantin, sosok yang akan mengucapkan ya dan mengikatkan diri. Ada keindahan yang menyakitkan dalam pandangan itu, karena aku tahu, begitu aku mengenakan gaun itu, Rania yang lama akan lenyap, digantikan oleh Rania yang berstatus istri. Rasa hormat dan ketakutan bercampur aduk, menciptakan gelombang emosi yang membuatku harus menarik napas dalam-dalam. Gaun itu adalah simbol, dan hari ini, simbol itu akan menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Di balik lapisan persiapan yang sempurna, lantunan musik Jawa yang mulai terdengar sayup-sayup dari luar, aroma bunga yang wangi, dan gaun yang indah, ada sebuah kekacauan kecil yang terjadi di dalam diriku. Itu adalah jantungku. Ia berdetak seperti genderang yang dipukul di tengah hutan yang sunyi, iramanya cepat, tidak teratur, dan terasa sangat keras. Seolah ingin melompat keluar dari tulang rusukku dan lari. Ini jelas bukan hanya rasa gugup biasa. Tentu setiap pengantin pasti gugup, tapi ini berbeda. Ada semacam getaran ketakutan yang terselip di antara kegembiraan yang seharusnya dominan. Ini seperti berada di tepi jurang yang indah. Kau tahu pemandangannya menakjubkan, tapi kau takut tergelincir. Rasa takut itu bukan tentang kegagalan pernikahan itu sendiri, melainkan tentang ketidakpastian. Aku akan memulai sebuah perjalanan tanpa peta. Sebuah petualangan di mana aku harus sepenuhnya mempercayai orang lain. Danu, ada suara kecil di benakku yang terus berbisik, mempertanyakan. Apakah ini benar-benar jalanmu? Apakah kau benar-benar siap menukar kebebasanmu dengan kebahagiaan yang dijanjikan ini? Rasa takut dan gugup itu adalah pengkhianatan kecil dari tubuhku sendiri, yang menolak untuk sepenuhnya merayakan tanpa adanya keraguan. Itu adalah firasat yang dingin. Meskipun aku mencoba mengabaikannya,
ia terus mengetuk dinding kesadaranku. Aku bangkit dari tempat tidur, kakiku menyentuh lantai dingin, secara naluriah, tangan kananku terulur, meraih kalung mutiara yang tergeletak di meja samping. Kalung itu adalah peninggalan nenek, warisan keluarga yang selalu dipakai oleh para wanita di hari pernikahan mereka. Nenek bilang, mutiara menyimpan air mata bahagia dan sedih dari para leluhur. Aku memegang kalung itu, butiran-butiran mutiara itu terasa sangat dingin di antara jari-jariku, dinginnya kontras tajam dengan hawa panas yang keluar dari telapak tanganku yang mulai berkeringat. Perbedaan suhu ini seperti cerminan dari emosi yang kurasakan, luar yang dingin dan terkontrol, dan dalam yang panas, cemas, dan bergejolak. Kalung itu adalah simbol yang sangat personal dan memiliki kekuatan. Ketika aku memegangnya, aku merasa seperti nenek sedang menggenggam tanganku, memberiku kekuatan. Namun di saat yang sama, sentuhan dingin mutiara itu mengingatkanku pada sesuatu yang rapuh. Sesuatu yang bisa pecah jika terjatuh. Kalung itu adalah jangkar kecilku di tengah badai emosi pagi itu, menghubungkanku dengan garis keturunan, dengan janji-janji masa lalu, dan dengan misteri yang akan terungkap di masa depan. Aku menggenggamnya erat, mencari kekuatan di dalamnya, sebelum memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kotak perhiasan sementara, menunggu waktu yang tepat untuk mengenakannya. Di tengah keheningan yang tegang, sebuah suara menginterupsi, ketukan pelan 3 kali datang dari balik pintu kamar. Itu adalah ketukan yang lembut, sopan, namun sangat tegas. "Nak, sudah bangun." Itu suara ibu. Jantungku yang tadinya sudah sedikit tenang, kini kembali berpacu. Suara ibu selalu menjadi melodi yang paling menenangkan dalam hidupku. Ia selalu lembut, selalu dipenuhi perhatian yang tanpa syarat, suara yang mendefinisikan rasa rumah. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda, ada getaran tersembunyi. Sebuah tremor kecil dalam intonasinya yang biasanya datar dan damai. Itu bukan getaran kegembiraan yang meluap-luap seperti yang kudengar dari suara para bibi semalam. Ini lebih seperti getaran yang muncul dari usaha keras untuk menahan diri, untuk menyembunyikan sesuatu yang besar dan emosional. Aku tahu ia sedang menahan air mata, menahan beban yang tak terlihat. Suara itu terasa sedikit serak, seperti ia telah menangis di kamar lain sebelum datang ke sini. Pintu itu, dan suara ibu di baliknya, kini terasa seperti batas yang memisahkan Rania yang hanya gugup dari Rania yang sebentar lagi akan berhadapan dengan takdirnya. Aku menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, "Ya Bu, sudah." Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan getaran di tanganku, dan bergegas membuka pintu, dan di sanalah ia berdiri, sosok yang selama ini menjadi jangkarku. Ibu, kehadirannya di ambang pintu segera mengisi ruangan dengan aura yang lembut namun juga memancarkan kerapuhan yang tak terduga. Ia mengenakan kebaya biru muda, warna yang sangat serasi dengan kulitnya yang bersih, membuat penampilannya terlihat anggun dan bersahaja. Sulaman keemasan di kebayanya berkilauan samar-samar, menangkap cahaya pagi. Ia tampak sempurna, seorang ibu pengantin yang siap menyaksikan momen terbesar putrinya. Namun kesempurnaan penampilannya itu tidak mampu menutupi kenyataan di matanya. Matanya sedikit merah dan bengkak, seperti orang yang baru saja menghabiskan waktu panjang untuk menangis diam-diam. Meskipun demikian, senyum yang ia berikan padaku adalah senyum ibu. Senyum yang penuh kehangatan, bangga, dan penyerahan diri. Itu adalah senyum lebar seorang wanita yang sedang melepaskan sebagian dari hatinya untuk memulai hidup baru. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan ada lapisan lain. Sebuah kedukaan samar yang terbungkus rapi. Itu adalah getaran lain yang kurasakan di suaranya tadi, kini terwujud dalam visual yang jelas. Ibu terlihat agung, namun juga begitu ringkih. Aku tahu betul sifat ibuku. Ia adalah wanita yang sangat tertutup mengenai emosinya, terutama yang berkaitan dengan rasa sakit atau kekhawatiran. Ibu selalu memilih untuk menyimpannya sendiri, tampil tegar demi menenangkan orang lain. Itulah mengapa tatapan matanya pagi ini terasa begitu menusuk dan menjadi pengkhianat rahasianya. Matanya selalu menjadi cermin yang tidak pernah berbohong. Matanya selalu menceritakan segalanya, bahkan saat bibirnya terkunci rapat dalam keheningan yang disengaja. Pagi itu, bola matanya yang coklat gelap dipenuhi dengan campuran emosi yang begitu kontras sehingga hampir terasa menyesakan untuk dilihat. Aku bisa melihat kebanggaan yang membuncah, layaknya ombak yang menyambut daratan. Karena melihat putrinya tumbuh dan mencapai hari ini, ada juga kegembiraan yang tulus, seperti cahaya lilin di tengah kegelapan. Tetapi di bawah semua itu, ada lapisan kesedihan yang samar, sebuah bayangan melankolis yang sulit kuartikan. Itu bukan kesedihan karena kepergianku, melainkan semacam kepedihan mendalam yang terasa tua, seperti trauma lama yang dipaksa bangkit kembali karena sebuah kejadian.
ini membuatku terdiam sejenak di ambang pintu. Menatapnya, mencoba memecahkan kode dari pesan yang dibawa oleh matanya, aku merasakan ada sesuatu yang belum terucapkan, sebuah cerita yang belum selesai, yang kini bergetar di permukaan air matanya. Setelah pertukaran pandangan yang intens itu, ibu bergerak masuk, dengan lembut memegang lenganku, dan menuntunku ke dalam ruang rias. Ruangan itu kini tampak seperti pusat komando yang tenang, dipenuhi dengan lampu-lampu terang. Wadah-wadah kosmetik yang tertata rapi, dan aroma bedak yang lembut. Aku duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu bohlam, yang siap memantulkan bayangan diriku yang baru, penata rias profesional, yang sudah menunggu. Segera memulai pekerjaannya dengan gerakan kuas yang sangat tenang, hati-hati, dan terampil. Sentuhan kuas itu terasa dingin di kulitku. Sebuah sensasi yang menenangkan, perlahan-lahan, bayangan Rania yang biasa, Rania yang sehari-hari, mulai memudar, penata rias itu. Seperti seorang seniman yang sedang melukis di kanvas hidup, ia menyamarkan lingkaran hitam, menajamkan garis mata, dan memberikan warna merah muda pada bibir. Transformasi itu terjadi perlahan namun pasti. Dalam beberapa menit, aku mulai melihat sosok yang berbeda di cermin, seorang pengantin yang terlihat asing, yang sangat cantik, yang penuh harapan. Aku merasa terpisah dari bayangan itu, seolah-olah aku sedang menonton film dengan diriku sebagai pemeran utama. Proses ini adalah ritual. Sebuah pemisahan antara masa lalu dan masa depan. Aku mengamati diriku yang diubah oleh tangan terampil itu, menyadari betapa kuatnya penampilan luar dalam menentukan peran kita di dunia. Selama seluruh proses merias yang memakan waktu cukup lama, ibu memilih untuk tidak meninggalkan sisiku. Ia duduk di kursi kecil yang diletakkan persis di sebelahku, di mana ia bisa melihat bayanganku di cermin. Yang mengejutkan adalah keheningan yang ia pilih. Biasanya ibu akan bercerita, memberikan instruksi pada penata rias, atau setidaknya bertanya tentang Danu. Tapi kali ini ia hanya diam. Keheningan ini bukanlah keheningan yang nyaman, bukan keheningan damai yang terjadi di antara dua orang yang saling mengerti. Ini adalah keheningan yang terasa berat, seperti udara tebal yang dipenuhi dengan butiran-butiran emosi yang tak terucapkan. Setiap tarikan napasnya, setiap pergeseran posisi duduknya, terasa seperti getaran kecil dalam keheningan itu. Udara di sekitar kami terasa sesak, sulit ditembus oleh kata-kata. Aku mencoba memulai pembicaraan, bertanya tentang detail acara di luar, tapi jawabannya selalu singkat, nyaris terputus. Aku tahu, tanpa perlu dijelaskan, bahwa kami sedang berkomunikasi tanpa kata-kata. Keheningannya adalah teriakannya, kekosongan di antara kami adalah pesan yang sedang ia kirimkan. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, sebuah beban yang ingin ia lepaskan, tapi ia tidak bisa, dan keengganan itu, keheningan yang dipaksakan itu, justru menjadi pertanda paling keras bahwa ada masalah besar yang sedang ia hadapi sendirian. Sepanjang waktu itu, dari balik cermin, aku menangkap tatapan ibu. Tatapannya sangat intens, jauh lebih dalam dan lama dari tatapan seorang ibu biasa yang bangga. Itu adalah tatapan yang tidak hanya melihat. Itu adalah tatapan yang sedang menghafal. Tatapannya bergerak dari satu detail ke detail lainnya di wajahku, melacak lengkungan alisku yang kini lebih tegas, mengamati lekuk hidungku, mencatat warna lipstik di bibirku, dan yang paling penting, mengunci pandangan ke mata kiriku. Tatapan itu tidak terputus, seperti kamera yang merekam setiap frame untuk diabadikan selamanya. Itu adalah tatapan terakhir dari seorang ibu kepada putrinya yang akan segera berganti peran. Ibu seperti mencoba menyerap, mencatat, dan menyimpan setiap detail terakhir dari diriku sebagai Rania yang ia besarkan, Rania yang belum memiliki janji suci dengan orang lain. Itu adalah upaya putus asa untuk mengunci memori, seolah-olah ia takut bahwa setelah aku melangkah keluar dari ruangan ini, sebagian dari diriku akan hilang selamanya. Tatapan itu membuatku merasa sangat dicintai. Namun pada saat yang sama, sangat tertekan, tekanan dari harapan, dari sejarah, dan dari rahasia yang ia bawa. Aku bisa merasakan kekuatan emosional yang ia curahkan hanya melalui tatapan. Tatapan itulah yang membuatku yakin bahwa apapun yang terjadi setelah ini, bukan hanya pernikahan, melainkan sebuah perubahan besar yang akan mengguncang pondasi hidupku. Di atas meja rias, sedikit di luar jangkauan sentuhan ibu, tergeletak sebuah kotak bludru merah marun. Kotak itu yang seharusnya menjadi wadah kegembiraan, kini terasa seperti wadah misteri yang terkunci. Di dalamnya bersemayam dua buah cincin, kilauan emas putihnya terpantul membiaskan cahaya lampu, seolah mereka memiliki kehidupan sendiri, bersiap untuk menjadi saksi dan pengikat janji. Cincin itu adalah cincin pernikahanku dan Danu, simbol fisik dari ikatan yang akan kami ukir sebentar lagi.
Namun di tengah atmosfer hening dan tatapan menghafal dari ibu, cincin itu terasa dingin, jauh dari romantis. Aku memandanginya, dan cincin itu tak lagi terlihat sebagai perhiasan indah, melainkan sebagai sebuah takdir yang tak terhindarkan. Sejak kecil aku selalu membayangkan momen ini, membayangkan cincin yang melingkar di jari, tapi kini, di bawah bayang-bayang kegelisahan ibu, cincin itu terasa seperti belenggu yang cantik. Itu adalah simbol takdir yang sudah tertulis, yang menungguku untuk menggenapinya. Melihatnya di sana, begitu nyata dan dekat, hanya beberapa jam lagi akan berpindah dari kotak beludru ke jari manisku, memunculkan perasaan yang aneh. Itu adalah perpaduan antara kesiapan untuk melangkah maju dan rasa ngeri terhadap finalitasnya. Kotak beludru merah itu seperti sebuah gerbang kecil. Begitu cincin itu keluar, babak baru akan dimulai, dan tidak ada jalan kembali untuk Rania yang lama. Cincin itu berkilauan, memanggil, tapi dalam panggilan itu, aku mendengar sedikit suara ancaman. Danu, pria yang akan bertanggung jawab atas takdir yang disimbolkan oleh cincin di kotak beludru itu. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba memanggil kembali gambaran utuhnya di benakku, memisahkan Danu sang calon suami dari bayangan rahasia yang kini menghantuiku. Dia adalah sosok lelaki yang secara definisi sangat baik. Danu memiliki stabilitas yang kubutuhkan, ia mapan, pendidikannya tinggi, dan ia selalu memperlakukanku dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Dia bukan tipe yang meledak-ledak, melainkan tipe air tenang, yang selalu memberikan rasa aman. Semua orang, mulai dari keluargaku, sahabat-sahabatku, hingga tetangga, sepakat bahwa Danu adalah pasangan yang sempurna untuk Rania. Mereka memuji kesabarannya, kematangannya, dan caranya memandangku, sebuah pandangan yang selalu terasa memuja. Dia adalah pria ideal dalam kamus sosial. Aku seharusnya merasa beruntung, aku seharusnya dipenuhi keyakinan tanpa celah. Namun di tengah semua kebaikan dan kesempurnaan yang ia tunjukkan, ada celah kecil yang selalu menggangguku. Sketsa tentang Danu ini terasa terlalu sempurna. Seolah ia adalah karakter yang diciptakan untuk memenuhi semua harapan orang lain, bukan hanya harapanku. Aku mencari jejak ketidaksempurnaan, mencari tanda-tanda manusia biasa, tapi ia selalu tampil sebagai sosok yang tak bercela, dan itu ironisnya, justru menjadi sumber keraguanku yang paling tersembunyi. Keraguan itu, yang kusebut kecil, sebenarnya terasa seperti ujung jarum yang terus menusuk lapisan tipis kepastian dalam diriku. Keraguan ini bukan tentang karakter Danu, aku percaya dia bukan orang jahat, tapi ini tentang koneksi kami. Terkadang saat kami duduk berdua di tengah senja yang indah, dan mataku bertemu dengan matanya yang ramah dan meneduhkan, aku merasakan jarak yang halus, yang tak terdefinisikan. Apakah ini benar-benar cintaku atau hanya kenyamanan yang kurindukan setelah sekian lama? Aku mencintai Danu karena dia adalah orang yang baik. Dia adalah pelabuhan yang aman. Tapi apakah itu cukup? Apakah cinta harus terasa setenang ini? Atau ia seharusnya mendebarkan dan sedikit liar? Keraguan itu membuatku gelisah. Itu adalah alarm yang sangat halus, yang berbunyi di sudut hatiku, memperingatkan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum tersentuh. Aku selalu menepisnya, menenangkan diriku dengan logistik. Hidup tidak seperti film Rania. Kenyamanan adalah cinta sejati. Namun pagi ini, di bawah tatapan ibu yang penuh rahasia dan di hadapan cincin yang dingin, keraguan itu tidak lagi terasa kecil. Ia tumbuh menjadi suara peringatan yang tajam, mengingatkanku bahwa kesempurnaan Danu mungkin adalah dinding yang terlalu kokoh untuk ditembus oleh keintiman yang sesungguhnya. Proses merias akhirnya selesai. Penata rias mundur selangkah, mengagumi hasilnya, dan memberikan pujian yang tulus. Aku berdiri, untuk pertama kalinya merasakan sepenuhnya berat dan keagungan gaun itu. Rasanya seperti dibungkus oleh kepompong yang tebal. Sebuah kepompong yang sebentar lagi akan kubuka untuk memperlihatkan diriku yang baru. Gaun itu memelukku dengan ketat, terasa tebal di pinggang, megah di dada, dan berekor panjang menjuntai di belakang. Itu adalah perasaan yang baru. Sensasi menjadi pengantin yang begitu nyata. Saat aku berdiri tegak, ibu bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat pelan. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendekat, tangannya terulur untuk melakukan sentuhan terakhir yang paling penting. Merapikan kerudung atau veil panjang yang menjuntai dari kepalaku. Ibu mengangkat veil itu, mengatur lipatannya di belakang, dan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar dari sanggul. Sentuhannya sangat lembut, namun sangat bermakna. Sentuhan itu adalah ritual perpisahan, sebuah simbol penyerahan terakhir dari sang ibu kepada dunia, kepada lelaki lain. Itu bukan sentuhan dekorasi, itu adalah sentuhan perpisahan, sebuah pelepasan.
Aku merasakan sedikit getaran di ujung jarinya saat menyentuh bahuku. Sentuhan itu berbicara lebih banyak daripada ribuan kata. Mengisyaratkan bahwa saatnya telah tiba, bahwa perjalanan yang sudah ia lakukan sebagai ibuku akan memasuki fase baru yang tak dapat ia kendalikan lagi. Setelah memastikan semuanya sempurna, ibu menggenggam tanganku, kami berjalan perlahan, langkah kami terasa tertahan oleh lapisan kain gaun dan ketegangan emosional. Kami menuju ke satu-satunya pintu keluar kamar, pintu yang sebentar lagi akan kubuka untuk memulai upacara yang akan mengubahku menjadi istri. Pintu itu yang selama ini hanyalah pintu kayu biasa, kini menjelma menjadi ambang batas. Garis pemisah antara masa lalu dan masa depan. Persis di ambang pintu itu, ibu menghentikanku, ia tidak melangkah maju, dan ia tidak membiarkanku melangkah maju. Kami berdiri di sana, terpisah dari keramaian di luar oleh lapisan kayu tebal itu. Itu adalah momen hening yang begitu murni, yang terasa seperti jeda yang diberikan oleh alam semesta sebelum sebuah gempa besar. Tatapan kami bertemu lagi, kali ini tanpa cermin sebagai perantara, langsung. Dari mata ke mata, wajahnya yang tegar kini mulai goyah, seperti benteng yang baru saja diserang, dan di tengah keheningan yang sunyi itu, ibu menguatkan genggamannya, seolah ia mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengucapkan kalimat yang akan menghancurkan keheningan ini, dan mungkin menghancurkan segalanya. Aku tahu ini bukan perpisahan biasa. Ini adalah penahanan terakhir sebelum rahasia itu keluar. Ibu menguatkan genggamannya, dan aku merasakan dinginnya cincin pernikahan nenek yang masih melingkar di jarinya, penanda ikatan masa lalu yang kini terasa begitu genting. Tiba-tiba ia memecah keheningan yang mencekik itu. Namun bukan dengan kata-kata yang tegas, melainkan dengan nama yang keluar seperti rintihan. Rania, suaranya tercekat, terdengar serak dan nyaris tak dikenali. Itu bukan lagi suara lembut seorang ibu yang menanyakan kabar, melainkan suara seorang wanita yang sedang berjuang keras melawan gelombang emosi yang tak tertahankan, dan kemudian benteng itu runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, yang hanya kulihat sebagai kemerahan samar di matanya, kini tumpah tanpa bisa dicegah. Air mata itu mengalir deras di pipinya, membasahi riasan tipisnya. Itu bukan hanya air mata kebahagiaan. Aku tahu itu. Air mata bahagia biasanya hangat dan ringan, diselingi tawa dan senyum. Air mata ibu kali ini terasa berat, dingin, dan penuh kepedihan yang mendalam. Mereka adalah air mata dari jiwa yang lelah karena menyimpan rahasia terlalu lama. Gerakannya begitu spontan, menunjukkan bahwa ia sudah tidak mampu lagi memegang kendali atas dirinya. Kepercayaan diri dan ketenangan yang ia tunjukkan sejak pagi tadi lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi keputusasaan yang pilu. Aku hanya bisa menatapnya, terkejut, meskipun aku sudah menduga ada yang tidak beres. Melihat ibu, sosok yang selama ini kujadikan patokan kekuatan, menangis sedemikian rupa, sungguh melumpuhkanku. Air mata itu adalah sinyal darurat, sebuah pengakuan visual bahwa ada bahaya yang jauh lebih besar daripada sekadar kegugupan pernikahan biasa. Sebelum aku sempat bertanya atau mencoba menenangkannya, ibu menarikku ke dalam pelukan. Pelukan itu datang dengan kekuatan yang tak kuduga dari tubuhnya yang ramping. Itu bukan pelukan hangat biasa untuk mengucapkan selamat tinggal. Pelukan ini terasa sangat erat, sebuah pengepungan yang melibatkan seluruh tenaganya. Rasanya seperti ia sedang mencoba memelukku bukan hanya dengan lengan, tetapi dengan seluruh jiwanya. Eratnya pelukan ini terasa melebihi semua pelukan yang pernah kuterima selama 25 tahun hidupku. Itu adalah pelukan putus asa, pelukan perpisahan, sekaligus pelukan permintaan maaf yang terselubung. Gaun pengantinku yang tebal dan kaku seharusnya menjadi penghalang. Tapi aku bisa merasakan getaran tubuhnya yang menggigil menembus lapisan satin dan renda. Ia memelukku seolah ia takut jika ia melepaskanku. Aku akan menghilang sepenuhnya. Aku merasakan wajahnya yang basah menyentuh bahu telanjangku yang tertutup veil tipis. Dalam pelukan itu, aku menangkap makna yang lebih dalam. Ibu tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya yang akan menikah. Ia seperti sedang mencoba menyerap seluruh kenangan tentang aku, Rania, ke dalam dirinya. Seolah-olah ia sedang mencoba menjadikan diriku bagian dari dirinya untuk selamanya. Karena ia tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin akan menjauhkan kami. Pelukan ini bukan hanya ungkapan kasih sayang, melainkan upaya terakhir untuk melindungi, sebuah permohonan agar aku tetap berada di dalam zona amannya. Terperangkap dalam pelukan yang intens dan penuh makna itu, indera penciumanku secara otomatis menangkap aroma khas ibuku. Aroma itu adalah campuran yang sangat familiar. Campuran yang sejak aku kecil telah kuanggap sebagai bau rumah. Yang pertama adalah aroma bedak bayi, ya bahkan di usianya, ibu masih menggunakan bedak bayi yang wanginya lembut,
Kedua, aroma minyak kayu putih, yang selalu ia oleskan di pelipisnya setiap kali ia merasa pusing atau cemas. Dan yang ketiga, sedikit aroma parfum mawar yang ia pakai hanya untuk acara-acara khusus. Perpaduan wangi-wangian itu, dalam kondisi normal, akan langsung memberikan efek menenangkan, membawaku kembali ke masa kecil. Saat aku meringkuk di pangkuannya, namun pagi ini, di tengah isak tangisnya yang mengguncang, aroma nostalgia itu justru terasa menyiksa. Wangi rumah yang seharusnya damai kini terasa seperti wangi perpisahan yang menyedihkan. Aroma itu mengingatkanku pada setiap kehangatan dan keamanan yang ia ciptakan untukku, dan hal itu membuatku semakin bingung dan khawatir. Jika semua ini akan baik-baik saja, mengapa aroma rumah yang ia bawa kini terasa begitu pahit dan penuh kesedihan? Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diriku dengan menghirup aroma itu dalam-dalam, berharap kehangatan kenangan bisa meredakan getaran ketakutan yang menjalar dari tubuhnya ke tubuhku. Aroma ini adalah lambang dari cinta yang tak bersyarat, dan melihat sumber cinta itu hancur dalam pelukanku membuatku sadar bahwa situasinya benar-benar kritis. Pelukan ibu semakin erat, dan isak tangisnya semakin menjadi-jadi, melampaui suara gemuruh hatiku sendiri. Tangisannya bukan lagi tangisan kecil yang bisa disamarkan, melainkan sebuah ratapan pilu, sebuah suara yang datang dari kedalaman lara yang sesungguhnya. Isak tangis itu menggetarkan bahuku, membuatku hampir kehilangan keseimbangan di atas sepatu hak tinggiku. Itu adalah suara kepedihan yang tidak bisa dipalsukan. Suara yang menyatakan adanya bencana. Aku membalas pelukannya, mengusap punggungnya dengan tangan gemetar, mencoba untuk mengucapkan kata-kata penghiburan yang terasa begitu dangkal di hadapan kepiluan ini. Ibu, tenanglah, aku akan baik-baik saja, aku tidak pergi jauh. Bisikku, meskipun kata-kataku sendiri terasa hampa. Aku tahu ia menangis bukan karena aku akan pergi secara geografis, melainkan karena ia takut akan bahaya yang menantiku. Isak tangisnya menjadi begitu kencang hingga aku khawatir suaranya akan terdengar oleh para tamu yang sudah menunggu di ruang utama. Tangisan ini adalah katarsis dari semua yang ia simpan selama bertahun-tahun. Itu adalah pengumuman tak terucapkan bahwa ada rahasia yang terlalu berat untuk ia tanggung sendiri lagi. Terutama di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia, itu adalah panggilan mendesak yang memaksaku untuk sepenuhnya mengalihkan fokus dari Danu dan cincin ke masalah yang kini sedang menghancurkan ibuku. Tiba-tiba, ibu sedikit melonggarkan pelukannya, namun ia tidak melepaskanku sepenuhnya. Ia mendongakkan kepalanya, wajahnya basah dan matanya memerah, tapi kini ada fokus yang tajam, sebuah urgensi yang menakutkan, yang menggantikan keputusasaan. Dengan gerakan cepat, ia mendekatkan bibirnya ke telingaku, bisikannya sangat pelan. Nyaris tak terdengar di antara isak tangisnya yang tertahan dan detak jantungku yang berpacu. Itu adalah bisikan yang dipaksakan, disalurkan dengan napas sedikit berat. Seolah setiap kata adalah upaya yang menyakitkan. Nak, aku harus bilang ini sekarang, sebelum semuanya terlambat, sebelum kau melangkah keluar dari pintu ini. Bisiknya, kata-katanya mengalir deras ke gendang telingaku, membekukan darah di nadiku. Kata-kata itu terasa seperti peluru yang melesat keluar dari mulutnya, ditujukan tepat ke inti kepastianku. Bisikan itu tidak seperti kata-kata biasa. Itu adalah kode, pembuka dari kotak Pandora yang selama ini tersimpan rapat. Aku bisa merasakan getaran bibirnya yang menyentuh kulitku. Bisikan itu membawa bau air mata yang asin dan aroma min dari napasnya. Meskipun pelan, dampaknya sangat besar. Dalam sekejap semua keramaian di luar, semua gaun megah, semua persiapan, semuanya menjadi tidak relevan. Hanya ada aku, ibu, dan kalimat pembuka yang mengantar pada pengakuan yang akan mengubah seluruh peta hidupku. Aku membeku, seluruh ototku menegang, menahan napas setelah bisikan ibu yang penuh urgensi itu menghantam telingaku. Bisikan itu adalah penanda, sebuah alarm yang tak terelakkan, dan yang terjadi selanjutnya adalah bom kata-kata yang meledak di dalam kepalaku. Ibu menelan ludah dengan susah payah, dan kemudian ia melanjutkan. Suaranya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia berbisik, memaksakan setiap suku kata keluar seolah setiap kata itu terbuat dari batu tajam. Kau tahu ayahmu bukan orang yang baik. Dia meninggalkan kita kan. Tapi ada yang tidak pernah kukatakan padamu tentang masa lalu kita tentang dia. Pengakuan itu terasa seperti air dingin yang disiramkan tepat ke wajahku. Kata-kata itu, diucapkan di hari pernikahanku, merobek realitas yang selama ini aku percayai. Aku tahu ayah memang bukan sosok pahlawan. Kepergiannya yang tiba-tiba saat aku masih kecil selalu menjadi luka yang tertutup. Namun ibu selalu membungkus kisah ayah dengan kebohongan putih, kebohongan yang bertujuan untuk melindungiku, membuatnya terdengar seperti ayah hanyalah seorang yang lemah dan tidak bertanggung jawab.
bukan seorang penjahat atau seseorang yang memiliki rahasia yang jauh lebih dalam. Bisikan ibu kini memberitahuku bahwa versi cerita yang kuterima selama ini hanyalah kulit luar, bahwa di balik cerita tentang kepergian, ada kisah yang jauh lebih kotor dan beracun. Aku merasakan lantai di bawah kakiku bergoyang, gaun mewah yang kukenakan kini terasa seperti jubah ilusi yang sebentar lagi akan terkoyak habis. Aku tidak merespons, hanya mendengarkan dengan seluruh fokus yang kumiliki. Wajah ibu yang basah kini terasa dingin di pipiku saat ia sedikit menjauhkan wajahnya untuk mengambil napas. Namun tangannya masih mencengkeram erat bahuku, di matanya yang merah dan berair, aku melihat bayangan trauma yang sudah lama ia sembunyikan. Itu adalah kilasan rasa sakit yang sudah mendarah daging, rasa sakit yang tidak pernah ia bagi denganku, ada yang tidak pernah kukatakan padamu tentang masa lalu kita. Tentang dia, ulang ibu, menekankan kata dia dengan nada yang penuh penyesalan dan ketakutan. Ibu tidak hanya berbicara tentang ayah yang pergi, ia berbicara tentang trauma yang diwariskan oleh kepergian itu. Selama ini ibu selalu menyajikan ayah sebagai figur yang nyaris tidak signifikan, mudah dilupakan, hanya sebagai penanggung dosa kecil karena meninggalkan keluarga. Tapi bisikan ini mengindikasikan bahwa ayah memiliki peran yang jauh lebih besar dan mengerikan dalam sejarah kami. Itu bukan sekadar perpisahan. Itu adalah sebuah luka yang belum sembuh, yang kini terancam terbuka kembali. Aku merasakan lapisan pelindung yang selama ini ibu bangun di sekelilingku mulai retak, kebenaran yang selama ini menjadi misteri. Kini terasa seperti zat asam yang siap melarutkan semua kepalsuan yang kami hidupi. Bisikan ibu menyingkap tirai tebal, menunjukkan bahwa bayangan ayah masih menghantui, dan bahwa rahasia ini memiliki kaitan langsung dengan apa yang akan terjadi hari ini. Saat ibu berhenti bicara sejenak untuk menahan isakannya, keheningan yang mengikutinya bukanlah keheningan biasa. Itu adalah keheningan yang mematikan. Aku membeku sepenuhnya, seluruh indraku seakan terhenti, fokus hanya pada bisikan terakhirnya dan detak jantungku yang berpacu liar. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, bahkan tidak bisa menarik napas dengan benar. Waktu terasa seperti membeku, menjadi es yang rapuh di sekitar kami. Semua suara dari luar yang tadinya samar, musik, pengiring, obrolan riuh para tamu, suara MC yang sedang mengatur jalannya acara, tiba-tiba menghilang, teredam total. Dunia di luar kamar pengantin seolah berhenti berputar, tidak relevan, hanya ada aku dan ibu, berdiri di ambang pintu, terbungkus dalam gaun megah dan kebaya anggun, namun terperangkap dalam sebuah kebenaran yang kejam. Keheningan ini terasa begitu absolut. Sebuah ruang hampa yang diisi penuh oleh beban rahasia yang baru saja dimulai. Itu adalah keheningan yang mendahului badai. Sebuah momen sebelum sebuah keputusan besar harus diambil, aku merasakan pusing yang menusuk, akibat ketegangan dan kurangnya oksigen. Aku tahu apapun yang akan dikatakan ibu selanjutnya, keheningan ini akan menjadi batas yang tak dapat kulewati lagi. Realitasku baru saja diputar-balikan, dan aku harus bersiap untuk mendengar bagian terburuknya. Aku mencoba menyambung-nyambungkan potongan informasi yang kuterima selama ini. Ayahku, Rendra, dia pergi sejak aku masih di sekolah dasar. Sejak itu, ibu selalu menceritakan narasi yang sama. Ayah adalah pria yang lemah, yang tidak mampu menanggung tekanan finansial, dan memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik di luar kota. Berjanji akan kembali, namun tidak pernah kembali. Sebuah kisah yang menyedihkan, namun mudah dicerna dan tidak mengancam. Ibu menjadikannya sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab, sebuah label yang menyakitkan, tapi tidak mematikan. Kisah itu adalah sebuah konstruksi kebohongan yang manis, yang dirancang untuk melindungi kepolosan masa kecilku dan menjaga stabilitas emosi ibu. Kami tidak pernah membicarakannya secara mendalam, dan aku pun berhenti bertanya. Namun bisikan ibu barusan, tentang rahasia yang tidak pernah ia katakan dan tentang dia, mengisyaratkan bahwa kepergian ayah jauh dari kata pasif. Itu bukan sekadar pergi, melainkan sebuah pelarian dari sesuatu yang besar, sebuah pengkhianatan yang jauh lebih parah daripada sekadar meninggalkan keluarga. Selama bertahun-tahun, aku hidup di bawah asumsi bahwa masa laluku, meskipun berlubang, adalah masa lalu yang aman. Kini aku menyadari bahwa seluruh fondasi yang kukuat-kuatkan itu dibangun di atas pasir. Rasa marahku bukan diarahkan pada ayah, melainkan pada ibu, karena telah menyembunyikan kebenaran, kebenaran yang seharusnya kubawa sebelum aku memutuskan untuk mengikatkan diri dengan lelaki lain. Melihat wajahku yang pucat pasi dan mataku yang mulai dipenuhi kebingungan, ibu tahu ia harus segera melanjutkan sebelum aku pingsan atau sebelum ada orang yang masuk. Dengan gerakan yang tiba-tiba, ia melepaskan pelukan intensnya, namun kedua tangannya bergerak cepat memegang kedua bahuku, mencengkeram dengan tekanan yang keras.
Tekanan itu terasa seperti ia sedang memaksa jiwaku untuk kembali ke dalam tubuh. Memaksaku untuk fokus dan menghadapi kebenaran yang akan datang. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajahku, dan kini aku bisa melihat setiap garis kekhawatiran yang terukir di sudut matanya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya sebentar, menunjuk ke arah meja rias yang jauh, tempat kotak beludru merah dan cincin pernikahan kami tergeletak berkilauan, jari telunjuknya yang gemetar, namun tegas. Menunjuk langsung ke arah cincin Danu, gerakan itu terasa sangat dramatis. Menunjuk pada objek yang paling suci di hari ini, Danu suamimu, nama lengkapnya. Danu Wirayuda Kanak. Tanyanya, suaranya kini terdengar parau dan serak, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang tercekat oleh debu kepanikan. Pertanyaan ibu, yang disampaikan dengan penekanan tajam pada nama belakang itu, terasa seperti sebuah palu dingin yang menghantamku, pikiranku, yang sudah terkacaukan oleh air mata dan rahasia, kini dipaksa untuk bekerja keras. Aku memproses nama itu, Wirayuda, ya, itu adalah nama belakang yang selalu kurasa agak megah, agak berbeda. Namun tidak pernah kuanggap penting. Itu hanyalah nama, hanya label yang melekat pada pria yang kucintai. Aku mengangguk, gerakan kepalaku terasa lambat dan berat. Seperti sedang berjuang melawan gravitasi yang tiba-tiba berlipat ganda. Ya Bu, Danu Wirayuda. Jawabku, suaraku nyaris tak terdengar, hanya sebuah bisikan yang membenarkan. Memang kenapa? Tanyaku dalam hati, meskipun aku tahu bahwa pertanyaan itu akan segera terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Aku menatap ibuku. Matanya yang memohon kini dipenuhi oleh kepastian yang mengerikan. Ada resonansi di udara, sebuah getaran samar yang menghubungkan nama belakang yang diucapkan ibu dengan trauma masa lalu yang ia sembunyikan. Nama itu yang tadinya hanyalah serangkaian huruf, kini terasa seperti mantra kuno yang membuka portal menuju masa lalu yang gelap. Aku merasakan dingin yang menusuk dari tangan ibu yang masih mencengkeram bahuku, seolah ia mencoba mentransfer seluruh ketakutan dan pengetahuannya ke dalam diriku. Reaksi ibu setelah mendengar konfirmasiku membuatku semakin yakin bahwa aku berada di ambang jurang kebenaran. Wajahnya yang tadinya hanya merah karena menangis, kini berubah menjadi pucat pasi. Pucatnya bukan hanya sekadar kurang darah, itu adalah warna kematian yang tiba-tiba merayap di bawah kulitnya. Seolah semua vitalitas telah tersedot keluar darinya oleh pengakuan yang akan ia sampaikan. Garis-garis halus di sekitar bibirnya bergetar tak terkontrol, bahkan riasan yang tebal itu pun tak mampu menyembunyikan gambaran ketakutan absolut yang terpancar dari wajahnya. Ia menarik napas yang sangat dalam dan tersendat-sendat, seolah udara pun menolak masuk ke paru-parunya. Bibirnya yang basah karena air mata bergetar hebat saat ia mencoba merangkai kalimat berikutnya. Kata-kata itu seolah tersangkut di tenggorokannya, kata-kata yang terlalu berat, terlalu kejam untuk diucapkan. Pemandangan ini sangat melumpuhkanku. Ibu adalah sosok tegar, yang menghadapi perceraian dan membesarkanku sendirian tanpa pernah menunjukkan keputusasaan seperti ini. Melihatnya lumpuh oleh ketakutan terhadap Danu, lelaki yang baru saja mengucapkan janji untuk menjagaku, sungguh memutarbalikkan segalanya. Aku merasa mual, merasakan lonjakan adrenalin yang pahit di kerongkonganku. Aku tahu, kalimat berikutnya akan menjadi titik balik yang tak terhindarkan. Danu Wirayuda, nama itu kini berteriak sebagai kunci untuk semua teka-teki. Akhirnya dengan usaha keras yang luar biasa, ibu berhasil memaksa dirinya untuk berbicara. Kata-katanya keluar dalam bisikan yang bergetar. Namun setiap kata mengandung kekuatan gempa yang mampu menghancurkan fondasi hidupku. Dia adalah anak dari adik tirimu Rania, anak dari pria yang dulu ayahmu nikahi setelah meninggalkan kita. Mereka bukan orang asing. Seluruh ruangan seketika terasa berputar kencang, kepala dan hatiku, yang selama ini mencoba berjuang untuk memahami, kini menyerah total pada kebingungan yang membeku. Kalimat itu, dua baris sederhana, merupakan badai sempurna dari kejutan, pengkhianatan, dan rasa ngeri. Adik tiri, ayahku yang pergi, menikah lagi, memiliki anak tiri, dan anak tiri itu kemudian memiliki anak. Dan anak itu adalah Danu calon suamiku. Logika menolak untuk memprosesnya. Ini berarti Danu dan aku memiliki hubungan darah. Meskipun tidak langsung, kami terikat oleh benang kusut yang berasal dari pengkhianatan ayah. Selama ini ibu selalu bilang ayah tidak pernah kembali. Ternyata ayah tidak kembali padaku dan ibu, tapi ia membangun hidup baru, dan kini buah dari kehidupan baru itu Danu justru kembali padaku. Melalui janji pernikahan, aku merasakan suhu tubuhku turun drastis. Gaun pengantin yang mahal itu kini terasa seperti kain kafan yang membungkus rahasia yang mengerikan. Seluruh diriku menolak realitas yang baru saja disajikan. Realitas yang mengubah kisah cintaku menjadi drama keluarga yang tak terduga dan nyaris terlarang.
Aku menatap ibu, air mata baru membanjiri pipinya, dan rasa sakit yang mendalam di matanya terasa begitu nyata. Ia tidak berbohong. Keputusannya untuk mengungkapkan ini sekarang, di ambang upacara, adalah bukti dari keputusasaan dan kejujuran yang tiba-tiba. Aku tahu ini gila, katanya lagi, suaranya sedikit lebih tenang, namun penuh penyesalan. Tapi ada alasan kenapa aku menyembunyikan semua itu, ada alasan kenapa aku tidak ingin kau menikah dengan Wirayuda. Kekerabatan yang tersembunyi. Ini adalah simpul pengkhianatan ayahku yang kembali untuk mencekiku. Kami bukanlah orang asing, kami terikat. Meskipun Danu adalah anak dari adik tiriku, ikatan itu tetap menciptakan komplikasi etika dan emosional yang luar biasa. Ibu menyembunyikannya untuk melindungiku, untuk membiarkanku membangun hidup tanpa bayang-bayang ayah yang tak bertanggung jawab. Tapi ironisnya, usahanya untuk menyembunyikan masa lalu justru membuatku jatuh tepat ke dalam pelukan orang yang paling terikat dengan masa lalu itu, Wirayuda. Nama itu bukan hanya nama keluarga baru Danu. Itu adalah nama keluarga dari wanita yang dinikahi ayah setelah meninggalkan kami. Nama itu adalah pengingat konstan akan fakta bahwa ayah, yang kami kira hilang, ternyata hidup bahagia, atau setidaknya membangun kehidupan baru, sementara ibu berjuang membesarkanku sendirian. Saat aku masih berjuang mencerna keterkaitan keluarga yang berantakan itu, ibu menekan bahuku lagi, memaksa pandanganku kembali ke matanya. Rasa sakit di matanya kini bercampur dengan rasa takut yang murni, menunjukkan bahwa ikatan keluarga yang rumit itu bukanlah satu-satunya kebenaran yang mengerikan. Kebenaran yang sebenarnya terletak pada lapisan kegelapan yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang kekerabatan Rania. Bisiknya, suaranya bergetar dengan keseriusan yang mematikan. Ini tentang masa lalu ayahmu yang jauh lebih gelap. Dia menarik napas. Matanya berkeliling sejenak seolah takut ada yang mendengar, lalu kembali menusuk mataku. Ayahmu bukan hanya seorang yang pergi, dia terlibat dalam sebuah kasus besar, sebuah penggelapan dana yang merusak banyak orang, termasuk keluarga Danu. Keluarga Danu tahu siapa kita, Nak. Kalimat terakhir ini menghantamku seperti ledakan sonik. Ini bukan hanya drama keluarga. Ini adalah kasus kriminal, sebuah kehancuran finansial yang ditimpakan ayahku kepada keluarga Danu. Ikatan keluarga itu hanyalah permukaan. Kebenaran yang menyakitkan adalah, kami adalah keluarga yang berutang kehancuran pada keluarga Danu. Nama Wirayuda, yang kupikir hanya nama, ternyata adalah nama yang pernah ayahku khianati dengan cara yang paling merusak. Dan kini putranya Danu ada di sini, menungguku di altar. Aku merasa seluruh sisa udara di paru-paruku terenggut. Ini bukan lagi pernikahan. Ini adalah pertemuan yang disengaja antara korban dan anak dari pelaku. Kalimat terakhir ibu itu masih menggema dalam telingaku. Sebuah pengakuan yang mengubah masa lalu ayahku dari sekadar ketidakbertanggang-ngangang menjadi kejahatan nyata yang memiliki korban. Tangan ibu yang tadinya hanya mencengkeram, kini menekan bahuku dengan kekuatan yang menyakitkan, seolah ia sedang mencoba memaksaku kembali ke dalam realitas yang sangat mengerikan ini. Tekanan itu terasa seperti ia sedang menancapkan kebenaran ke dalam jiwaku agar aku tidak melupakannya barang sedetik pun. Ibu menatapku dengan mata memohon. Namun kali ini, tatapannya lebih didominasi oleh ketakutan terhadap Danu daripada rasa bersalah karena menyembunyikan rahasia. Aku tahu Danu tampak sempurna. Lanjutnya, suaranya kini bergetar dengan nada peringatan, bukan lagi isak tangis. Tapi kau harus tahu, aku takut Rania, aku takut dia mendekatimu bukan karena cinta, melainkan karena dendam yang dibawa dari masa lalu. Kata dendam itu meluncur keluar dari bibirnya seperti belati yang dihunus, menusuk tepat pada keyakinanku yang paling rapuh tentang Danu. Bisikan itu tidak lagi bersifat informasi, melainkan sebuah tuduhan serius yang sangat mungkin beralasan. Ibu tidak hanya memberitahuku bahwa Danu adalah keluarga, ia memberitahuku bahwa Danu mungkin adalah musuh yang menyamar. Aku memproses kalimatnya. Danu si sempurna, si mapan, si baik hati, mungkin mendekatiku dengan niat tersembunyi. Sebuah motif yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Jika ayahku telah merusak keluarga Wirayuda, bukankah wajar jika seorang anak mencari balasan? Tekanan jari ibu semakin menguat, menekankan bahwa di ambang pernikahan ini, aku sedang berjalan menuju perangkap yang disiapkan dengan sangat manis. Bisikan ibu mengenai dendam itu menggantung di udara seperti racun yang tak terlihat, menciptakan jurang yang sangat dalam di bawah kakiku. Semua kebaikan, semua kehangatan, semua keromantisan yang Danu tunjukkan selama masa pacaran kami kini terasa seperti penyamaran yang sangat cerdik. Aku berusaha keras mencari celah dalam memoriku, mencari momen-momen yang mungkin mengindikasikan bahwa ada perhitungan yang terselubung di balik senyumnya. Apakah dia pernah terlalu intensif dalam bertanya tentang kondisi keuangan kami?
Apakah ia pernah menanyakan secara detail tentang peninggalan ayah? Jawabannya adalah tidak ada. Danu selalu terlihat begitu tulus, begitu murni cintanya. Namun justru ketiadaan indikasi itulah yang kini terasa menakutkan. Bukankah rencana balas dendam yang paling sempurna adalah yang tidak meninggalkan jejak? Jika motif Danu adalah dendam, maka pernikahan ini adalah cara balas dendam yang paling kejam dan pribadi. Ia tidak hanya akan menyakiti ayahku, tetapi ia akan menghancurkan putri ayah, secara emosional dan mungkin finansial. Ide bahwa cinta yang kurasakan dan yang ia tunjukkan hanyalah sebuah panggung. Sebuah drama yang dirancang dengan matang untuk tujuan yang mengerikan, sungguh memutarbalikkan perutku. Motif tersembunyi itu, dendam. Mengubah gaun putihku menjadi kostum dalam sandiwara yang tragis. Bisikan terakhir ibu, dendam, telah menciptakan sebuah dilema yang mustahil untuk dipecahkan dalam waktu sesingkat ini. Aku hanya memiliki waktu beberapa detik sebelum pintu kamar dibuka dan aku harus tampil sebagai pengantin yang bahagia. Di satu sisi, ada pengakuan ibu yang datang dari kedalaman trauma dan ketakutan yang nyata. Ibu yang selama ini selalu melindungiku, tidak mungkin berbohong tentang hal yang sepenting ini. Apalagi di momen sepenting ini, ia mempertaruhkan segalanya. Bahkan, kehormatan pernikahanku, hanya untuk memberitahuku. Di sisi lain ada Danu, pria yang selama ini mengisi kekosongan dalam hidupku, yang memberikan kehangatan dan stabilitas. Jika ibu benar, maka semua yang kami jalani adalah kebohongan yang kejam. Jika ibu salah, dan Danu benar-benar mencintaiku, maka pengakuan ini akan menghancurkan hari pernikahanku dan merusak kepercayaan ibu. Dilema ini terasa seperti terjepit di antara dua dinding yang bergerak mendekat, dinding trauma masa lalu dan dinding pengkhianatan di masa depan. Aku harus memilih, mempercayai naluri keibuan yang syarat ketakutan dan lari, atau mempercayai cinta yang terlihat tulus dan melangkah maju menuju potensi kehancuran. Pilihan ini terasa seperti ujung jarum, di mana sedikit saja salah langkah bisa merobek seluruh kain kehidupanku. Aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku di balik gaun yang tebal itu. Saat aku masih berdiri membeku, tenggelam dalam pusaran antara pengakuan ibu dan keraguan diri, sebuah suara yang datang dari luar pintu itu memutus momen tegang kami secara brutal. Suara MC pernikahan terdengar jelas. Meskipun agak teredam oleh ketebalan pintu, nadanya riang dan profesional. Pengantin wanita, sudah saatnya. Suara itu datang tepat waktu. Interupsi takdir yang memaksa kami untuk mengakhiri jeda ini. Suara ramah MC itu kini terdengar seperti suara malaikat pencabut nyawa yang datang untuk menuntut korban. Waktu telah habis. Aku tidak punya lagi waktu untuk berdialog, bernegosiasi, atau bahkan menangis dengan benar. Pintu itu, pintu menuju altar, menuju Danu, menuju masa depan yang baru saja menjadi suram, kini terasa seperti gerbang yang harus kulewati. Aku menatap kenop pintu yang terbuat dari emas, yang seharusnya terasa menarik, tapi kini terasa dingin dan mengancam. Ibu dan aku, kami berdua terperangkap dalam kepanikan yang sama, menyadari bahwa detik-detik terakhir telah tiba. Suara dari luar itu adalah pemicu, menuntut agar aku segera memutuskan, apakah aku akan menjadi istri atau akan menjadi pelarian. Meskipun waktu mendesak dan suara dari luar menekan, satu hal yang paling mendidih dalam diriku adalah rasa ingin tahu. Sebuah dorongan yang lebih kuat daripada rasa takutku. Apakah Danu tahu? Apakah Danu mengetahui hubungan darah ini? Apakah senyumnya hanyalah topeng dendam yang dibawa dari sejarah keluarga ayahku? Aku tidak bisa membiarkan pengakuan ini menjadi penutup buku tanpa adanya konfirmasi. Membatalkan pernikahan sekarang hanya akan mengkonfirmasi ketakutan ibu, tetapi tidak akan memberikan jawaban yang pasti tentang niat Danu. Aku harus melihat ke dalam matanya. Aku harus melihat bagaimana reaksinya ketika aku menyebutkan nama belakang Wirayuda dengan makna yang penuh. Aku harus tahu apakah ia adalah korban yang tidak tahu menahu, ataukah ia adalah aktor utama dalam skenario balas dendam yang kejam. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang keraguan ini, tidak bisa membangun hidup baru di atas teka-teki yang begitu vital. Keputusan itu datang dengan cepat dan jelas, didorong oleh campuran rasa sakit, marah, dan keras kepala yang diwarisi. Aku melepaskan genggaman ibu. Kehangatan tangannya lenyap, digantikan oleh dinginnya tekad. Aku akan melangkah, bukan karena aku tidak percaya ibu, tetapi karena aku perlu menghadapi kebenaran itu sendiri. Aku harus tahu pasti siapa Danu Wirayuda, sebelum ia menjadi suamiku selamanya. Aku menarik napas panjang, paru-paruku terasa kosong, namun pikiran dan hatiku kini dipenuhi oleh satu tekad dingin. Menghadapi, genggaman tangan ibu kulepaskan dengan lembut namun tegas. Sebuah tindakan fisik yang menandakan aku mengambil alih kendali atas takdirku sendiri.
kehangatan tubuhnya yang tadi memelukku penuh keputusasaan kini lenyap total. Digantikan oleh rasa dingin yang menusuk dari kesadaran yang baru, aku menggunakan kedua tangan yang sedikit gemetar untuk merapikan kerudung. Atau veil yang menjuntai di bahuku, menegakkannya seolah aku sedang mengenakan helm perang. Gerakan merapikan kerudung itu adalah ritual kecil. Upaya untuk menstabilkan diri, untuk menunjukkan kepada ibu, dan yang lebih penting kepada diriku sendiri, bahwa aku siap. Bu, aku memandang ibu, mataku kini kering, mengalahkan air mata yang mendesak keluar. Wajahnya masih pucat. Dipenuhi rasa ngeri melihat keputusanku, ia mencoba membuka mulutnya, mungkin untuk memohon, mungkin untuk melarang, tapi aku mendahuluinya. Aku memaksakan diriku untuk memasang wajah yang paling kuat. Wajah yang harus menampilkan keyakinan dan kebahagiaan sempurna di hadapan ratusan pasang mata di luar sana, wajah ini harus menjadi topeng yang tak terbaca. Menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam jiwa, aku bukan lagi pengantin yang gugup, aku adalah seorang pejuang yang akan menghadapi musuhnya di altar. Kerudung yang kujadikan simbol kesucian pernikahan kini terasa seperti jubah ilusi, yang akan kugunakan untuk menjalankan misi rahasia dan mengerikan. Aku akan pergi, ucapku. Suaraku terdengar serak, namun mengandung kejernihan yang tak dapat digoyahkan. Kalimat itu terasa sangat final, bukan hanya pernyataan tentang melangkah keluar, tetapi pernyataan tentang mengambil risiko yang paling besar dalam hidupku. Aku menatap ibu lagi, kali ini dengan pandangan yang penuh tekad, bukan lagi keputusasaan. Ibu telah memberikan senjatanya, kebenaran, dan kini aku harus memilih bagaimana menggunakannya. Aku harus melihatnya di matanya. Lanjutku. Menjelaskan keputusanku dengan tenang dan logis. Meskipun seluruh suasana terasa histeris, aku harus tahu kebenarannya, aku harus tahu apakah semua yang kami jalani adalah skenario balas dendam ataukah ada cinta sejati di baliknya. Aku tidak bisa membiarkan satu bisikan Bu mengakhiri semuanya tanpa konfirmasi dari dirinya. Aku melihat bayangan rasa sakit di mata ibu, tapi di sana juga terselip sedikit rasa hormat terhadap keberanianku. Ia tahu aku adalah putrinya, keras kepala, pencari kebenaran, dan berani mengambil risiko. Pandangan terakhir kami di dalam ruangan itu adalah pertukaran janji diam-diam. Ibu berjanji untuk menunggu dan mendoakanku, sementara aku berjanji untuk kembali membawa kebenaran, apapun bentuknya. Itu adalah momen perpisahan yang singkat namun sangat berat. Perpisahan antara seorang ibu yang diliputi ketakutan dan putrinya yang memilih untuk menjadi martir kebenaran. Aku membalikkan badan, memunggungi ibu yang kini hanya bisa berdiri diam, dan mendekati pintu. Tangan kananku terulur, menyentuh kenop pintu yang terbuat dari logam berwarna emas. Kenop itu terasa sangat dingin di telapak tanganku yang kini kering dan panas. Sentuhan dingin itu terasa seperti kejutan listrik, mengingatkanku bahwa aku baru saja mencapai titik tanpa kembali. Pintu itu, yang selama ini hanya pintu biasa yang memisahkan kamar dari lorong, kini terasa seperti gerbang takdir. Setelah kenop itu kuputar, tidak akan ada lagi tempat untuk sembunyi, tidak ada lagi ruang untuk mundur. Aku merasakan setiap serat kayu di pintu itu, setiap detail ukiran di kenop. Seolah itu adalah benda terakhir yang akan kulihat sebagai Rania yang belum terikat. Itu adalah batas fisik yang akan mengakhiri kerahasiaan. Di baliknya, Danu menunggu, tersenyum, siap mengucapkan janji suci, tapi aku tahu, aku tidak akan melangkah menuju janji suci, aku akan melangkah menuju pertanyaan yang paling vital, yang akan menentukan apakah aku akan menikahi cinta sejatiku atau menikahi dendam keluarga. Kenop pintu itu adalah pemegang kunci semua jawaban. Aku menarik napas terakhir dari udara pengap yang dipenuhi rahasia di dalam kamar, dan memutar kenop itu perlahan. Tidak ada kegembiraan, hanya gerakan mekanis yang harus dilakukan. Pintu terbuka. Seketika aku disergap oleh cahaya terang yang menyilaukan, dan gelombang suara riuh rendah dari ratusan tamu. Musik orkestra yang tadinya samar kini mengalun keras, megah, mengiringi momen perjalananku. Kontras antara kegelapan emosional di dalam kamar dan kemeriahan yang kejam di luar sungguh memusingkan. Di depan mataku terhampar pemandangan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Lorong karpet merah, dekorasi bunga-bunga putih yang indah, dan di ujung sana, di bawah lengkungan bunga, berdiri Danu. Dia tampak luar biasa tampan dengan jas pengantinnya, matanya bersinar penuh ekspektasi, senyumnya menyambutku. Itu adalah pemandangan yang sempurna. Sebuah kebohongan yang disajikan dengan sangat indah. Aku tahu bahwa aku harus segera mengenakan topengku. Aku harus mengubah ekspresiku dari ketakutan menjadi sukacita dalam sepersekian detik. Aku melangkah keluar, dan cahaya lampu menyorot gaunku. Aku meninggalkan ibu di ambang pintu.
seorang wanita yang kini menyaksikan putrinya berjalan menuju apa yang ia yakini sebagai malapetaka. Aku memulai langkah pertama di karpet merah, langkah yang terasa sangat asing. Ayah tiriku, yang kini memegang lenganku untuk mengantarkanku, merasakan ketegangan di tubuhku, namun mengira itu adalah kegugupan biasa. Aku tidak berani menoleh ke belakang, mataku terkunci pada Danu. Jarak di antara kami kini menyusut dengan setiap langkah yang kupaksakan. Danu tersenyum. Senyum itu sempurna, memancarkan cinta dan antisipasi. Namun setelah mendengar bisikan ibu, senyum itu kini terlihat seperti topeng yang terbuat dari es. Apakah ini senyum tulus dari seorang kekasih? Ataukah senyum kemenangan dari seorang manipulator yang berhasil menjalankan rencananya? Aku mencari tanda-tanda, mencari keraguan, mencari kilasan dendam di matanya. Tapi yang kulihat hanyalah kehangatan yang selama ini membuatku jatuh cinta. Hal ini membuatku semakin marah dan bingung. Aku ingin berteriak padanya, menuntut jawaban, menghancurkan kebohongan indah ini, tapi aku menahan diri. Aku tidak berjalan menuju pernikahan. Aku berjalan menuju target. Aku akan mendekat, dan ketika aku sampai di sana, aku akan menanyakan pertanyaan yang akan menghancurkan keheningan, mengakhiri sandiwara, dan mengungkapkan siapa Danu Wirayuda yang sebenarnya. Setiap langkah adalah penegasan bahwa aku memilih konfrontasi, bukan pelarian. Aku mencapai Danu, langkah terakhir terasa seperti pendaratan yang berat di medan perang. Ayah tiriku dengan hangat menyerahkan lenganku yang gemetar ke genggaman Danu, mengucapkan bisikan singkat tentang kebahagiaan. Genggaman Danu terasa kuat, stabil, dan hangat. Kehangatan tangannya seharusnya meyakinkanku. Namun kini justru terasa seperti kontradiksi yang menyakitkan terhadap bisikan dingin ibu. Aku diposisikan di sampingnya, menghadap penghulu dan ratusan tamu, dengan Danu berdiri tegak di sisiku. Di mata publik, kami adalah pasangan sempurna yang siap mengikat janji suci. Di dalam batinku, kami adalah dua orang yang terpisah oleh jurang kebenaran yang baru saja terbuka. Aku tidak berani menoleh ke arah ibu, aku hanya tahu ia ada di sana. Menahan napas, menyaksikan drama yang akan kupicu. Aku menggunakan seluruh tenaga yang kumiliki untuk mengendalikan ekspresi wajahku, menampilkan senyum yang tipis, yang bisa diartikan sebagai kegugupan bahagia. Namun di balik senyum itu, otakku bekerja keras, merangkai kata-kata yang akan kugunakan untuk menusuk topengnya. Aku harus menunggu momen yang tepat, momen di mana penghulu dan tamu tidak akan curiga. Aku berdiri diam, merasakan berat gaun pengantinku dan beratnya rahasia yang kami berdua bawa. Aku sudah berada di altar, dan kini aku harus memulai konfrontasi. Upacara dimulai, suara penghulu terdengar hikmat, mengalirkan kata-kata janji pernikahan yang sakral. Kami diminta untuk saling menatap. Danu menoleh padaku, matanya penuh harap. Aku membalas tatapannya, tapi aku tidak melihat janji suci. Aku melihat sejarah keluarga. Aku melihat dendam yang mungkin ia bawa. Kami bertukar kalimat janji. Kata-kata yang begitu indah, namun kini terasa menjebak. Saat giliranku mengucapkan janji, suaraku sedikit bergetar, tapi aku memaksanya keluar dengan jelas. Kata-kata seperti kesetiaan, cinta, dan sehidup semati terasa hampa, palsu, dan ironis. Setelah kami selesai, penghulu meminta kami bertukar cincin. Momen ini, momen paling dalam dan visual dalam upacara, adalah kesempatanku. Danu mengambil cincin itu dari bantalan beludru, mengambil tanganku, jari manisku terasa dingin. Saat ia hendak menyelipkan cincin emas putih itu, pandanganku terkunci pada matanya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang tak bisa dilewatkan. Tepat saat cincin itu menyentuh kulitku, ketika Danu menunduk sedikit untuk memastikan posisinya, aku berbisik. Bisikanku sangat pelan, hanya untuk didengar olehnya. Namun setiap kata mengandung kekuatan yang menghancurkan. Danu, bisikku, nadaku dingin, kontras dengan kehangatan acara. Matanya terangkat sedikit, ekspresinya bingung. Mengira aku mengucapkan terima kasih atau kata cinta. Wirayuda, nama yang kuat, nama yang punya banyak sejarah kan? Tanyaku, menekankan nama belakangnya persis. Seperti yang dilakukan ibu. Mata Danu, yang tadinya bersinar, tiba-tiba menunjukkan perubahan yang sangat halus. Namun aku sebagai pengamat yang mencari kebenaran, melihatnya dengan jelas, kedipan cepat, pergeseran fokus, dan retakan sesaat pada topeng sempurnanya. Cincin itu terpasang, janji terikat, tapi pada detik itu, ia tahu bahwa aku tahu. Seluruh upacara, semua orang, semuanya lenyap, hanya ada kami berdua, bertukar bisikan di tengah altar. Reaksinya, atau lebih tepatnya ketiadaan reaksi terkejut yang berlebihan.
Adalah konfirmasi yang kucari. Ia tidak terkejut mendengar aku menyebut nama belakangnya. Ia terkejut karena aku tahu bahwa nama itu memiliki sejarah. Danu menarik tangannya dari tanganku setelah cincin terpasang. Namun matanya tidak melepaskan mataku. Ekspresi bingungnya segera berubah menjadi ketegasan yang tak terbantahkan, dan ia membalas bisikanku. Suaranya sangat rendah dan terkontrol, nyaris seperti suara yang keluar dari gigi yang terkatup. Tentu aku tahu Rania. Jawabnya, suaranya tidak mengandung kemarahan, tapi sebuah penerimaan yang dingin. Semua orang tahu kisah pahit ayahmu, masa lalu yang gelap, aku tahu itu. Tapi kenapa kau tanyakan itu sekarang? Pengakuannya membuatku hampir limbung di tempat. Ia tidak menyangkalnya. Ia mengakui masa lalu itu secara terang-terangan, tanpa berusaha mencari alasan atau menyangkal nama belakangnya. Ini adalah kejutan yang berbeda. Danu tidak berpura-pura tidak tahu. Ia mengakui kehancuran yang ditimbulkan ayahku. Pertanyaannya yang tenang, kenapa sekarang, adalah senjata terbesarnya. Itu menunjukkan bahwa ia sudah lama tahu, semua ini telah ia rencanakan. Atau setidaknya, ia jalani dengan kesadaran penuh. Jantungku berpacu lebih keras. Mataku kini mulai berkaca-kaca karena amarah dan rasa dikhianati yang luar biasa. Aku merasakan kekalahan yang pahit, bisikan ibu benar, Danu tahu. Aku tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan konfrontasi verbal. Penghulu meminta kami untuk berpegangan tangan untuk doa penutup. Aku memaksakan diriku untuk meraih tangannya lagi. Genggaman kami terasa seperti kawat berduri, erat, namun menyakitkan. Aku tahu aku tidak bisa lari. Aku sudah terikat oleh cincin yang kini melingkar di jariku dan oleh pengakuan yang baru saja kami pertukarkan. Di balik senyum tegar yang kumasang untuk para tamu, aku menyadari bahwa ilusi pernikahan bahagia telah hancur total. Aku tidak menikahi pria yang kucintai tanpa syarat. Aku menikahi pria yang terikat oleh benang kusut kekerabatan dan bayang-bayang dendam. Aku melirik ibu di barisan depan, dan matanya memohon maaf dan rasa ngeri. Aku menatap Danu di sampingku, dia tersenyum pada penghulu, wajahnya kembali sempurna. Tapi kini, aku tahu apa yang ada di baliknya. Aku tidak berjalan menuju akhir yang bahagia. Aku baru saja melangkah menuju permulaan dari sebuah permainan yang berbahaya. Sebuah pernikahan yang akan menjadi medan pertempuran untuk mencari kebenaran dan menebus masa lalu. Dengan setiap langkah yang kami ambil setelah doa penutup, aku mengerti, pernikahan ini yang seharusnya menjadi awal terindah, kini terasa seperti permulaan dari konflik yang tak terhindarkan. Aku telah memilih untuk melangkah. Dan kini aku harus siap menghadapi konsekuensinya. Genggaman Danu terasa seperti kawat berduri, erat namun menyakitkan, saat kami berdiri menyelesaikan doa penutup di hadapan penghulu. Meskipun secara fisik upacara telah selesai, dan kami telah resmi menjadi suami istri di mata hukum dan agama. Aku tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanyalah penutupan tirai untuk babak pertama sandiwara. Begitu penghulu mengucapkan kata-kata penutup dan tamu mulai bertepuk tangan riuh, Danu menoleh padaku. Senyumnya kembali sempurna, tanpa celah, menunjukkan tidak ada sedikitpun kekacauan yang terjadi di detik-detik sebelumnya. Itu adalah topeng yang ia kenakan untuk publik, dan ia memakainya dengan sangat mahir. Aku memaksakan diriku untuk melakukan hal yang sama, aku membalas senyumnya dengan senyum yang dipaksakan. Sebuah pertunjukan kebahagiaan yang sempurna di hadapan ratusan pasang mata yang mengamati setiap gerak-gerik kami berbalik, menyambut. Gelombang ucapan selamat dan taburan bunga yang mengalir deras. Setiap ucapan selamat berbahagia terasa seperti ironi yang menyengat. Di mata semua orang, kami adalah simbol cinta yang baru. Di antara kami adalah dua orang yang baru saja memulai perang dingin. Dipersenjatai dengan sebuah rahasia yang mengancam, kami bergerak di antara keramaian. Menerima ciuman dan pelukan, namun sentuhan Danu di punggungku terasa dingin dan kalkulatif. Sandiwara ini harus dilanjutkan, setidaknya sampai kami berdua berada di balik pintu tertutup, di mana topeng bisa dilepas dan kebenaran bisa dipertarungkan. Momen paling sulit setelah upacara adalah ketika kami berjalan menyusuri lorong dan berhadapan dengan keluarga terdekat, terutama ibu. Aku tahu ia telah menyaksikan seluruh konfrontasi bisikan itu dari jauh. Wajahnya yang masih menyisakan jejak air mata dan kepucatan, kini dipenuhi oleh campuran rasa bersalah, ketakutan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap keberanianku. Ketika ia mendekat untuk memelukku, Danu selalu sopan dan penuh perhatian memberikan ruang. Pelukan ibu kali ini jauh lebih tenang dari pelukan histeris di kamar. Tapi bebannya terasa 1000 kali lipat lebih berat. Ia memelukku, dan aku merasakan bisikannya, kali ini penuh dengan permintaan maaf yang tulus. Maafkan ibu nak. Maafkan karena harus di hari ini. Bisikannya tercekat, aku mengangguk pelan, tanpa mengeluarkan suara.
mencoba meyakinkannya bahwa aku mengerti, ketika ia sedikit menjauh. Matanya menusuk mataku dengan intensitas yang lebih besar daripada sebelumnya. Matanya tidak lagi memohonku untuk lari, melainkan memberikan dukungan, sebuah pesan tanpa kata yang berbunyi, "Aku bersamamu, cari tahu kebenarannya." Danu kemudian maju, memeluk ibu dengan hormat, ibu membalas pelukannya, tapi aku melihat tubuhnya sedikit menegang, menahan diri. Pelukan mereka terasa seperti pertemuan antara dua pihak yang saling tahu, namun berpura-pura asing demi sebuah etika sosial. Setelah melewati sesi ucapan selamat yang panjang, kami berdiri di pelaminan, aku dan Danu mengenakan pakaian pengantin lengkap, terlihat seperti raja dan ratu di atas tahta bunga. Fotografer tak henti-hentinya mengabadikan momen, meminta kami berpose, tersenyum, dan saling tatap mesra. Setiap kali Danu menoleh padaku, ia akan memberikan senyumnya yang khas, ramah, hangat, dan menenangkan. Namun bagi mataku yang kini telah dipertajam oleh bisikan ibu, senyum itu terasa dingin, sebuah facade yang dibuat untuk mengelabui. Kontras antara kehangatan senyumnya dan kedinginan yang kurasakan dari niatnya sungguh mengusik. Itu membuatku bertanya-tanya, apakah ia benar-benar seorang aktor yang hebat, ataukah ia sudah sedemikian terbiasa dengan kebohongan ini sehingga ia sendiri nyaris mempercayainya. Ada momen ketika ia memegang tanganku di bawah meja bunga, sebuah genggaman posesif yang seharusnya terasa romantis. Namun genggaman itu kini terasa seperti borgol yang cantik, mengingatkanku bahwa ikatan ini, yang baru saja kami resmikan, mungkin adalah sebuah jebakan. Aku membalas genggamannya dengan kekuatan yang sama, mengirimkan sinyal bahwa aku tidak akan menjadi korban yang pasif. Kami berdua berdiri di sana, tersenyum untuk kamera, sepasang pengantin yang terlihat bahagia. Namun di bawah permukaan, kami sedang bertukar ancaman diam-diam. Saat pesta berlanjut dan musik mengalun, pikiranku tidak bisa lepas dari nama belakang yang diucapkan ibu, Wirayuda. Nama itu kini terasa seperti gema yang terus berulang di kepalaku, menghubungkan titik-titik kelam yang selama ini terpisah, ayahku Rendra, yang melakukan penggelapan dana. Danu yang merupakan bagian dari keluarga korban yang dihancurkan oleh kejahatan ayahku, ikatan darah yang rumit melalui pernikahan kedua ayah, semua itu membentuk sebuah narasi yang jauh lebih besar dan mengerikan daripada kisah cinta sederhana yang kuharapkan. Aku ingat samar-samar, ketika aku masih sangat kecil, tentang masa-masa sulit ibu setelah ayah pergi. Ibu harus menjual perhiasan, bekerja lembur, dan kami pindah ke rumah yang lebih kecil. Ibu selalu bilang itu adalah masalah bisnis. Kini aku tahu. Masalah bisnis itu adalah kejahatan yang menyebabkan kehancuran finansial keluarga Danu. Ayahku tidak hanya melarikan diri dari kami, ia melarikan diri dari kejahatan serius. Danu yang kini berdiri di sisiku, mungkin telah tumbuh besar dalam lingkungan yang dipenuhi kebencian dan rasa kehilangan karena ulah ayahku. Gema Wirayuda di telingaku adalah pengingat konstan bahwa aku adalah putri dari seorang kriminal yang merusak, dan aku menikah dengan pria yang memiliki hak untuk menuntut balas. Realitas ini terasa sangat memilukan dan menodai kesucian pernikahan ini. Sepanjang pesta, hanya satu hal yang berputar di benakku, kapan aku bisa bertanya lagi, kapan aku bisa melanjutkan konfrontasi yang terhenti di altar. Aku tahu, di tengah keramaian ini, semua harus ditunda, aku harus menunggu, kesempatan terbaik, dan satu-satunya kesempatan yang memungkinkan, adalah malam ini, malam pertama kami sebagai suami istri. Malam yang seharusnya diisi dengan kehangatan dan janji. Namun aku tahu, malam itu akan menjadi babak penentu, sebuah sidang pribadi. Aku melirik Danu, yang kini sedang berbicara dengan teman-temannya. Ia tertawa, terlihat rileks. Apakah ia mengira ancamanku di altar hanyalah kegugupan pengantin yang sesaat? Apakah ia mengira aku akan membiarkannya berlalu begitu saja? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan menunggu hingga kami berada di kamar hotel, di mana tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi tamu, dan hanya ada kami berdua. Malam pertama itu akan menjadi malam yang mencekam, di mana aku harus menanyakan pertanyaan kunci yang tidak bisa ia hindari. Mengapa kau menikahiku? Jika ia menjawab karena cinta, aku akan memaksanya menceritakan detail masa lalu yang tersembunyi. Jika ia menjawab dengan motif dendam, maka pernikahan ini akan berakhir bahkan sebelum ia dimulai. Aku sudah mengambil keputusan untuk melangkah. Kini aku harus siap untuk menghancurkan kebohongan di malam pertama kami. Waktu terasa berjalan lambat dan kejam. Namun akhirnya pesta resepsi selesai. Setelah jamuan terakhir, salam perpisahan yang dipaksakan, dan ratusan jepretan kamera, aku dan Danu akhirnya berhasil melepaskan diri dari keramaian yang kejam. Kami tidak langsung pulang.
kami menuju kamar hotel mewah yang telah disiapkan untuk malam pertama kami. Selama perjalanan singkat di mobil, keheningan di antara kami terasa lebih mematikan daripada kebisingan di pesta tadi. Kami duduk berdampingan. Mengenakan pakaian pengantin yang menakjubkan, namun terisolasi dalam pikiran masing-masing. Kami tiba di kamar. Sebuah suite yang dirancang untuk romansa, dengan bunga-bunga segar dan cahaya temaram. Pintu tertutup di belakang kami dengan bunyi klik yang tegas. Dan bunyi itu terasa seperti sebuah penanda. Tirai sandiwara kini telah ditutup sepenuhnya. Tidak ada lagi tamu, tidak ada lagi senyum palsu. Kami akhirnya berada di ruang yang terisolasi, di mana kebenaran tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Danu segera menyalakan lampu yang lebih terang, seolah ia juga siap menghadapi cahaya kebenaran. Yang kejam, aku hanya berdiri di tengah ruangan, merasakan beratnya gaun pengantin ini sebagai beban terakhir sebelum aku bisa benar-benar memulai pertempuran. Kami saling pandang, aku tahu, sekaranglah saatnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kami berdua mulai melepaskan ilusi kami. Aku melepaskan veil yang kaku dari kepalaku, membiarkannya jatuh ke lantai seperti gumpalan awan putih yang tak lagi relevan. Danu melepaskan jasnya, melonggarkan dasi kupu-kupu di lehernya, sebuah gerakan yang memperlihatkan lehernya yang tegang. Kami tidak saling membantu, hanya dua orang yang sedang mempersiapkan diri untuk duel. Mata kami bertemu di cermin kamar mandi yang memantulkan bayangan kami. Pertarungan pandangan yang terjadi jauh lebih intens daripada pertarungan bisikan di altar tadi. Mataku dipenuhi oleh campuran kemarahan, keraguan, dan tuntutan. Matanya, ia tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan ketenangan yang sangat mengganggu. Itu adalah ketenangan seseorang yang sudah siap untuk menghadapi badai, seseorang yang sudah mempersiapkan jawaban dan strategi sejak lama. Aku bisa melihat di matanya bahwa ia tahu persis mengapa aku menatapnya seperti itu. Pertanyaanku di altar telah memberikan efek yang diinginkan. Dan kini ia tahu bahwa aku tidak akan menyerah sampai semua terungkap. Ruangan yang indah itu, yang seharusnya menjadi saksi cinta kami, kini terasa seperti ruang sidang. Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu dengan basa-basi. Aku berjalan mendekatinya. Langkahku mantap meskipun kakiku lelah karena seharian memakai sepatu hak tinggi. Aku berhenti tepat di hadapannya. Jarak di antara kami nyaris tak ada. Memaksanya untuk menatap mataku secara langsung. Kau berbohong kepadaku. Ucapku, suaraku rendah dan tajam, tanpa emosi yang berlebihan. Aku tidak bertanya, aku menuduh, aku menuntut. Kau berbohong tentang siapa dirimu, kau berbohong tentang mengapa kau mendekatiku. Ibu bilang kau adalah keluarga, anak dari adik tiriku, dan yang lebih penting, kau tahu apa yang ayahku lakukan pada keluargamu. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Aku ingin melihat reaksinya terhadap beban ganda kebenaran yang kuucapkan, kekerabatan yang rumit, dan pengkhianatan ayahku yang merusak. Aku menatap rahangnya yang mengeras. Ia tidak menyangkal, ia tidak terkejut. Itu memberiku kekuatan. Ketenangannya adalah pengakuan. Danu tidak mengelak atau mencoba membelaku. Ia membalas tatapanku, dan perlahan, ketenangan di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi yang jujur. Namun tanpa penyesalan yang terlihat, ia tidak berteriak atau marah karena aku menyerangnya di malam pernikahan kami. Justru sebaliknya, ia menghela napas panjang. Seolah ia baru saja mengangkat beban berat yang sudah ia pikul sendirian sejak lama. Aku tahu kau akan menanyakan ini, Rania. Jawabnya, suaranya kini terdengar parau dan dalam, dan aku tidak akan berbohong padamu. Pengakuannya yang langsung itu sangat mengejutkanku. Aku sudah bersiap untuk adegan penolakan, untuk kebohongan terakhir, namun ia memilih kejujuran. Ya, lanjutnya, matanya menatapku lurus, tidak menghindar. Nama belakangku Wirayuda, dan ya, ayahmu adalah penyebab keruntuhan finansial keluarga besarku. Ia mencuri dari kakekku, keluarga kami nyaris kehilangan segalanya karena Rendra. Semua yang kau dengar dari ibumu tentang keterkaitan kami, itu benar. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air jiwaku. Ia mengkonfirmasi segalanya, ikatan darah, kejahatan ayah, dan statusnya sebagai korban. Tubuhku mulai bergetar karena emosi yang meluap, tapi aku memaksakan diriku untuk tetap berdiri tegak. Kebenaran telah diakui. Sekarang, giliran pertanyaan yang paling penting, pertanyaan yang menentukan nasib pernikahan ini. Aku memegang lengan bajunya yang longgar, memaksanya untuk tetap fokus padaku. Lalu, kenapa aku, jika kau tahu semua ini Danu, kenapa kau mendekatiku? Kenapa kau menikahiku? Apakah semua ini hanyalah cara untuk membalas dendam? Apakah aku hanya target yang harus dihancurkan sebagai pembalasan atas apa yang ayahku lakukan pada keluargamu?
Pertanyaan itu keluar dengan cepat, tajam, dan penuh keputusasaan. Itu adalah inti dari ketakutanku, inti dari bisikan ibu. Aku menatap matanya, mencari jawaban yang akan menghancurkanku sepenuhnya atau, entah bagaimana, menyelamatkanku. Ekspresi Danu kini berubah. Kejutannya menghilang, digantikan oleh sebuah emosi yang rumit. Campuran antara penyesalan yang mendalam dan sesuatu yang sangat mirip dengan cinta. Jawabannya akan menjadi penentu apakah kami adalah suami istri yang saling mencintai, atau musuh yang terperangkap dalam ikatan suci. Malam pertama kami, yang seharusnya diisi janji, kini telah berubah menjadi malam sidang dan pengakuan yang kejam. Lalu, kenapa aku? Apakah aku hanya target yang harus dihancurkan sebagai pembalasan atas apa yang ayahku lakukan pada keluargamu? Pertanyaan tajamku menggantung di udara, membelah keheningan mencekam di kamar yang seharusnya dipenuhi aura kebahagiaan. Danu menatapku dalam-dalam, keheningan yang terjadi setelah pertanyaan itu terasa begitu panjang. Begitu padat, seolah waktu melambat untuk memberi ruang bagi setiap emosi yang muncul. Aku melihat perjuangan di matanya, sebuah pertarungan nyata. Antara kejujuran yang harus ia utarakan dan keinginan untuk melindungi perasaanku. Sorot matanya kini berubah total. Ketenangan yang tadinya ia tunjukkan sebagai pertahanan diri kini hilang, yang kulihat adalah konflik yang sangat jelas. Kesedihan yang mendalam bercampur dengan sesuatu yang terang dan tulus. Sesuatu yang nyaris mirip dengan rasa bersalah yang disesali. Aku tetap memegang lengannya, menolak untuk melepaskan pandangan kami. Memaksanya untuk mengakui, itu adalah medan perang emosi yang hening. Aku mencari tanda-tanda kebohongan, mencari kilasan niat jahat. Tetapi yang kulihat hanyalah kejujuran yang telanjang, yang kini lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun. Ia tahu bahwa jawabannya akan menentukan apakah ia akan menjadi suamiku yang sejati atau hanya menjadi memori pahit yang harus kuhapus. Akhirnya Danu memutus keheningan yang menyiksa itu. Ia tidak langsung menjawab, ia melakukan hal yang jauh lebih pribadi dan memilukan. Ia mengangkat tangannya, melepaskan cengkeramanku di lengannya, namun kemudian ia menggenggam tanganku erat, gerakannya lambat, penuh makna, dan penuh penyesalan. Ia menghela napas, sebuah suara berat yang keluar dari kedalaman dadanya. Seolah ia sedang mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengakui dosa masa lalunya. Awalnya memang iya, jawab Danu. Pengakuannya keluar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Aku tersentak, seluruh tubuhku menegang, dan mataku langsung dipenuhi air mata yang mendesak keluar. Itu adalah konfirmasi atas semua ketakutan ibuku. Sebuah pengakuan yang memutarbalikkan seluruh kisah kami. Jadi itu benar, aku hanyalah alat balas dendam di awal. Aku hanyalah putri dari pria yang ia benci. Sebuah target yang strategis. Rasa sakit pengkhianatan itu membanjiri dadaku, terasa dingin dan tajam. Aku ingin menarik tanganku, menamparnya, berteriak, tapi kakiku terasa terpaku, ingin mendengar kelanjutan dari pengakuan yang mematikan ini. Danu merasakan getaran di tanganku, namun ia tidak melepaskan genggamannya. Ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang memanggil kembali memori menyakitkan yang memberinya kekuatan untuk memulai pengakuan awalnya. Ketika aku tahu kau adalah Putri Rendra, orang yang menghancurkan ayahku, yang membuat kami harus menjual rumah dan memulai dari nol. Aku memang mendekatimu. Lanjutnya, suaranya kini kembali stabil, namun penuh kepahitan yang jujur. Ada niat buruk di hatiku Rania. Aku tidak akan membohongimu tentang itu. Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Aku ingin tahu tentang ayahmu, tentang di mana dia, dan aku ingin mencari cara untuk membuat dia merasakan sedikit dari penderitaan yang kami rasakan. Kata-katanya melukiskan gambaran yang mengerikan. Danu muda yang dipenuhi amarah, mencari cara untuk membalas dendam keluarga yang hancur. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang perhitungan, tentang benih dendam yang tumbuh subur di dalam dirinya. Aku adalah jembatan, sebuah pintu masuk ke masa lalu yang ia cari untuk dihancurkan. Rasa pengkhianatan ini terasa jauh lebih dalam daripada yang kubayangkan. Ia tidak hanya berbohong, ia menjalani kebohongan itu dengan niat yang jelas. Aku adalah target, dan ia adalah pembalas dendam yang sabar. Air mataku mulai menetes, namun aku memaksakan diriku untuk tidak menyeka. Membiarkan air mata itu menjadi saksi bisu atas kebenaran yang kejam. Tepat ketika aku berpikir bahwa pengakuan ini akan berakhir dengan konfirmasi total bahwa ia adalah musuhku, Danu melakukan hal yang tak terduga. Ia mengangkat ibu jarinya, dan dengan gerakan yang sangat lembut, ia menyeka air mata yang mengalir di pipiku. Sentuhan itu, di tengah pengakuan yang menghancurkan, terasa sangat kontradiktif. Kelembutan sentuhannya menghadirkan kembali semua kenangan baik yang kami miliki, semua kehangatan yang kurasakan selama bersamanya. Tapi kemudian, aku mengenalmu,
bisiknya, suaranya melunak, dan aku melihat kejujuran yang paling murni di matanya. Aku melihat dirimu yang sebenarnya. Aku melihat bahwa kau adalah seorang Rania yang rapuh, yang penuh cinta, yang juga korban dari kepergian ayahmu. Kau bukanlah gambaran dari dosa ayahmu. Ia menggelengkan kepala perlahan, sorot matanya kini penuh penyesalan. Aku sadar bahwa semua rencana yang kubuat, semua perhitungan di kepalaku mulai runtuh. Aku menyadari bahwa semakin lama aku mengenalmu, semakin aku tidak ingin menyakitimu. Kau tidak pantas untuk menjadi alat balas dendam. Pengakuan. Ini adalah titik balik yang tidak terduga, sebuah celah cahaya dalam kegelapan. Ia mengakui niat buruk awalnya, tetapi ia juga mengklaim bahwa niat itu telah diubah olehku, oleh cinta yang ia temukan tanpa ia rencanakan. Danu memegang kedua tanganku erat-erat, memaksaku untuk menatapnya dan percaya pada apa yang akan ia katakan. Suaranya kini terdengar tulus, tanpa ada lagi getaran penyesalan atas niat awalnya, melainkan penyesalan atas rasa sakit yang ia timbulkan sekarang. Aku jatuh cinta padamu Rania, tanpa rencana, tanpa perhitungan. Aku jatuh cinta pada tawa, kebaikan, dan jiwamu. Aku mencoba menjauh karena niat awalku terasa terlalu kotor untuk berhadapan dengan kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa. Iya. Menarik napas, matanya memohon. Kau adalah jembatan Rania, kau menghubungkanku dengan masa lalu yang ingin kuhancurkan. Tetapi pada saat yang sama, kau menjadi alasan terkuat bagiku untuk membebaskan diri dari masa lalu itu. Aku menikahimu bukan untuk membalas dendam. Aku menikahimu karena aku tidak bisa membayangkan masa depanku tanpamu. Aku menikahimu karena aku ingin mengakhiri permusuhan ini di sini. Bersamamu, aku ingin masa depan yang terbebas dari kebencian ini. Kau adalah cinta yang mengubah arah dendamku. Pengakuan terakhirnya, yang ia ucapkan dengan suara yang tegas dan penuh emosi, menghantamku. Itu adalah pengakuan yang sangat jujur, yang mengklaim bahwa cinta yang kami miliki adalah pemenang dalam pertarungan melawan kebencian. Namun meskipun kata-katanya penuh harapan, keputusan tetap ada di tanganku. Apakah aku akan percaya pada cinta yang tumbuh dari benih dendam? Pengakuan Danu menggantung di udara, sehangat janji dan sesejuk ancaman. Kau adalah cinta yang mengubah arah dendamku. Kalimat itu merangkum segalanya, awal yang kotor, perubahan yang tulus, dan dilema yang kini harus kuhadapi. Aku menatap matanya, mencari kejujuran absolut, tidak ada lagi kebohongan, rasa sakit pengkhianatan di awal masih ada. Namun kini tertutupi oleh rasa lega karena ia memilih untuk jujur. Di sisi lain, fakta bahwa ia telah berencana menggunakan diriku sebagai alat balas dendam tetap menjadi luka yang dalam. Aku menarik tanganku dari genggamannya, aku mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang kupikir kubutuhkan untuk berpikir jernih. Kau tahu betapa gilanya ini Danu? Tanyaku, suaraku terdengar serak. Aku sudah terikat denganmu, di hadapan Tuhan dan semua orang, dan kau mengakui bahwa niat pertamamu adalah untuk menyakitiku. Bagaimana aku bisa percaya bahwa perubahan ini, cinta yang kau klaim, akan cukup kuat untuk melawan kebencian yang mendalam dari keluargamu? Aku merasakan tekanan realitas menimpaku. Keputusanku bukan hanya tentang memaafkan, tetapi tentang mempertaruhkan seluruh masa depanku pada sebuah harapan yang lahir dari kebohongan. Danu mengambil satu langkah mendekat, tetapi ia menghormati jarak yang kubuat. Ia tidak menyentuhku, melainkan hanya menatapku dengan mata yang penuh keseriusan dan kerelaan. Ia tahu ia tidak bisa memintaku untuk langsung percaya. Keluargaku tahu tentang kebenaran yang lebih besar Rania, bahwa ayahmu melakukan kejahatan, bukan aku, dan aku tidak akan membiarkan dosa masa lalu mereka menjadi bebanku. Jika kau memilih untuk pergi sekarang, aku akan menerima, aku pantas menerima itu, tapi jika kau memilih untuk tinggal, aku berjanji padamu, pernikahan ini akan menjadi akhir dari semua permusuhan. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk cincin yang melingkar di jariku. Cincin itu bukan alat balas dendam, itu adalah janjiku. Bahwa aku akan melindungimu dari sejarah itu. Aku menikahimu karena cintaku padamu lebih besar dari rasa sakit keluargaku. Janjinya terasa seperti permohonan yang tulus, sebuah undangan untuk membangun ulang kepercayaan di atas puing-puing kebenaran yang baru saja kami gali. Tiba-tiba keheningan dipecahkan oleh getaran keras dari ponsel Danu. Ia melirik layar, dan wajahnya langsung berubah. Ekspresi tenang itu lenyap, digantikan oleh kerutan khawatir yang mendalam. Ia mengangkat telepon. Tatapannya masih terpaku padaku. Ya ayah, ada apa? Suaranya rendah, aku hanya bisa mendengar gumaman teredam dari ujung telepon. Namun ekspresi Danu berubah dari khawatir menjadi tegang dan kemudian marah. Apa? Malam ini ayah? Tidak. Ini malam pertama kami, ayah tidak bisa melakukan itu.
suaranya meninggi, menunjukkan konflik yang nyata dengan ayahnya. Ia berjalan menjauh sedikit, mencoba meredam suaranya, namun aku bisa mendengar kata kunci yang membuatnya marah. Gugat, saksi, dan pertemuan. Jelas, ada intervensi dari keluarga Danu yang tidak setuju. Sebuah serangan balik yang datang lebih cepat dari yang kami duga. Kebenaran yang kuucapkan kepada Danu telah memicu alarm di pihak keluarga Wirayuda. Danu mengakhiri panggilan dengan wajah yang marah dan kecewa. Ia kembali menghadapku, matanya memancarkan frustrasi, tapi ia tidak menyembunyikan apapun. Ayahku tahu kau tahu Rania, katanya, suaranya dipenuhi kekecewaan yang pahit. Ibumu pasti menceritakan semuanya, dan ayahku bereaksi. Dia ingin menggunakan pernikahan kita sebagai leverage untuk kasus lama, untuk menekan keluarga ayahmu. Dia ingin agar kita bertemu sekarang. Untuk membahasnya, aku tersentak. Jadi, kekhawatiran ibu adalah nyata. Danu benar-benar adalah bagian dari keluarga korban yang ingin menuntut balas. Namun amarah dan penolakan Danu terhadap rencana ayahnya terasa lebih meyakinkan daripada kata-kata cintanya. Sikapnya yang memilih untuk marah pada ayahnya sendiri, di malam pernikahannya, demi melindungiku, adalah bukti tak langsung dari klaimnya bahwa ia telah berubah. Ia memilih memihakku di depan keluarga korban yang seharusnya ia bela. Ini adalah ujian yang nyata. Aku melihat keseriusan janji di matanya. Janji untuk mengakhiri permusuhan ini. Aku menatap Danu, kemudian aku melirik ke cincin yang melingkar di jari manisku. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa melepaskan janji suci yang baru kuikrarkan. Tidak hanya kepada Danu, tetapi kepada diriku sendiri. Aku telah memilih konfrontasi, dan sekarang aku harus memilih resolusi. Aku menyadari bahwa membatalkan pernikahan sekarang hanya akan membuatku hancur dan mengkonfirmasi kemenangan dendam. Jika aku meninggalkannya, Danu akan kembali pada keluarganya, dan ia mungkin akan kembali menjadi bagian dari rencana balas dendam. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengangguk perlahan, sebuah gerakan yang mengukuhkan keputusanku. Tidak, kita tidak akan bertemu ayahmu malam ini, kita tidak akan membiarkan mereka menggunakan pernikahan kita. Kita telah menikah Danu, dan pernikahan ini bukan tentang dosa masa lalu ayahku atau dendam keluargamu. Ini tentang kita. Aku berjalan maju, berdiri di hadapannya lagi. Ini adalah pilihan terakhir. Sebuah lompatan buta di atas jurang ketidakpercayaan, mendarat pada harapan. Meskipun aku sudah membuat keputusan di kamar, ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk menutup babak ini. Aku mengambil ponselku dan menelepon ibu, mengabaikan waktu yang sudah larut. Suara ibu terdengar cemas saat mengangkat telepon. Rania, ada apa? Apa dia menyakitimu? Tanyanya, suaranya panik. Aku menoleh ke Danu, yang menatapku dengan ekspresi tenang. Mengangguk, memberiku kebebasan untuk mengatakan segalanya. Bu, aku tahu, Danu telah mengakui semuanya, ikatan keluarga, kejahatan ayah, dan niat awalnya. Ibu terdiam di ujung telepon, tapi Bu, ia juga mengatakan bahwa ia mencintaiku, dan ia memilih untuk mengakhiri permusuhan ini. Ayahnya baru saja menelepon untuk menggunakan pernikahan kami sebagai alat, dan Danu menolaknya. Keheningan panjang di telepon itu akhirnya terpecahkan oleh isak tangis lega ibu. Bukan isak tangis ketakutan. Ibu percaya padamu, Nak. Jika ia memilihmu di atas kebencian keluarganya, itu adalah cinta sejati. Tuhan memberkati kalian sayang. Validasi dari ibu adalah penutup yang kubutuhkan. Rasa lega membanjiri diriku. Aku mengakhiri panggilan, dan menatap Danu. Ibu percaya pada kita, kataku. Senyum kecil yang tulus akhirnya muncul di bibirku. Itu adalah senyum pertama yang benar-benar jujur hari itu. Danu membalas senyumku. Senyumnya kini juga terasa ringan. Seolah beban berat yang ia pikul selama ini telah ia lepaskan. Ia melangkah maju, dan kali ini ia menyentuh wajahku, bukan sentuhan yang terpaksa atau penuh perhitungan. Melainkan sentuhan baru, sentuhan seorang suami yang telah melalui ujian terbesarnya dan memilih untuk jujur. Terima kasih Rania, terima kasih karena kau memberiku kesempatan kedua. Kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi orang yang memulai semua ini. Ia membungkuk perlahan, dan mencium keningku. Kami duduk di tepi tempat tidur. Gaun pengantinku yang kini sudah kusut rentang di lantai. Kita harus menghadapi ini Danu, bukan hanya ayahmu, kita harus menghadapi keluarga Wirayuda, dan kita harus memastikan bahwa sejarah tidak terulang. Kita akan mengakhiri permusuhan ini, kita akan menggunakan ikatan kita sebagai bukti bahwa cinta lebih kuat dari dendam. Danu menggenggam tanganku, cincin kami berkilauan di bawah cahaya. Aku setuju, aku akan berdiri di sisimu, melindungimu. Aku akan memisahkan nama Wirayuda yang mencintai Rania,
dari Wirayuda yang dipenuhi amarah, mulai malam ini, kita memulai kisah kita sendiri. Itu adalah janji yang baru, janji untuk melawan warisan gelap keluarga mereka bersama-sama. Malam pertama kami hanya diisi dengan percakapan yang panjang dan jujur. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang kepedihan yang dirasakan keluarganya, tentang kebohongan yang disembunyikan ibuku. Kami membuka diri seutuhnya, membiarkan semua rasa sakit keluar. Menghapus semua rahasia, keesokan paginya aku terbangun di pelukan Danu. Kamar itu terasa berbeda, udara pagi terasa ringan, seolah beban semalam telah tersapu bersih. Aku menatap cincin di jari manisku. Cincin itu tidak lagi terasa dingin atau mengancam, itu terasa hangat. Sebuah pengingat bahwa kami telah memilih untuk membangun fondasi kami di atas kejujuran. Betapapun pahitnya, kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah. Kami harus menghadapi ayah Danu, kami harus menjelaskan kepada ibu mengapa kami memilih untuk melanjutkan, tapi kami akan melakukannya bersama. Kami tidak lagi menyembunyikan masa lalu, kami akan menggunakannya sebagai pelajaran. Kami berdua adalah korban dari dosa masa lalu ayahku, dan kami akan menjadi pembawa damai di masa depan. Kami memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Danu menelepon ayahnya dan meminta pertemuan. Kami tidak akan menunggu. Kami akan menghadapi badai ini sebagai suami istri. Ketika kami keluar dari kamar hotel, mengenakan pakaian biasa, kami tidak lagi membawa beban gaun pengantin atau jas, kami membawa beban sejarah. Tetapi kami juga membawa kekuatan dari kejujuran yang kami miliki. Kami pergi ke rumah ibu terlebih dahulu. Ibu menangis melihat kami, tapi tangisannya adalah air mata kebahagiaan. Ia memeluk Danu, melepaskan semua ketakutan yang ia bawa. Itu adalah penutup yang indah untuk babak ibu. Kini, tugas terberat menanti, menghadapi keluarga Wirayuda. Pertemuan dengan keluarga Danu sangat tegang. Ayahnya marah, menuduhku dan ibu, tapi Danu membela kami. Ia berdiri tegak, menjelaskan bahwa ia mencintaiku, dan bahwa ia tidak akan membiarkan pernikahan ini digunakan untuk dendam. Rendra sudah pergi ayah, kata Danu tegas. Dendam tidak akan mengembalikan kerugian kita, Rania tidak bersalah. Aku menikahinya karena cinta, dan kami akan mengakhiri permusuhan ini di sini. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kami. Butuh waktu, air mata, dan banyak argumen. Tetapi ketulusan Danu akhirnya meredam amarah keluarganya. Mereka melihat bahwa Danu telah berubah, dan bahwa cinta yang ia miliki untukku adalah nyata. Butuh beberapa tahun bagi keluarga Wirayuda untuk sepenuhnya menerima aku dan ibu. Hubungan kami tidak pernah sempurna, tetapi kami terus membangun kepercayaan. Sedikit demi sedikit, kami berdua bekerja keras untuk memastikan bahwa nama Rendra tidak lagi menjadi bayangan yang menghantui. Danu membuktikan janjinya setiap hari. Dengan setiap tindakan kasih sayang dan kejujuran, cinta kami tidaklah mudah. Ia dimulai dari fondasi yang penuh rahasia dan dendam. Namun justru karena kami berhasil melewati ujian terberat di malam pertama kami, cinta itu tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan tahan uji. Bertahun-tahun berlalu, aku dan Danu hidup dalam kedamaian. Kami tidak pernah menyembunyikan kisah awal kami, tetapi kami menyajikannya sebagai kisah tentang pilihan. Pilihan untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa kini. Cincin di jari manisku kini bukan lagi simbol dendam atau kebohongan. Itu adalah simbol keberanian, pilihan, dan cinta yang berjuang. Aku sering memeluk ibu, dan kini, pelukannya selalu dipenuhi kehangatan dan rasa lega yang murni. Tidak ada lagi bisikan rahasia, hanya ucapan syukur. Aku menyadari hari pernikahanku memang mengubah hidupku, tetapi bukan karena rahasia yang terungkap, melainkan karena keputusan yang kubuat setelah rahasia itu diungkap. Aku tidak lari dari takdir yang rumit, aku merangkulnya, memilih untuk percaya pada cinta yang tumbuh di tengah kehancuran. Kisah kami bukanlah dongeng, melainkan kisah nyata tentang bagaimana cinta sejati dapat mengakhiri siklus kebencian. Kami berjalan di masa depan, tangan saling menggenggam, tahu bahwa kami telah menciptakan akhir bahagia kami sendiri, yang dibangun di atas fondasi yang jauh lebih kuat, kebenaran. Dari kisah Rania dan Danu, hikmah terbesar yang bisa dipetik adalah bahwa kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran, sekecil atau seburuk apapun itu, adalah fondasi sejati dari cinta dan kehidupan yang bermakna. Cerita ini mengajarkan bahwa rahasia, terutama yang berkaitan dengan masa lalu dan trauma, tidak akan pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang paling krusial untuk meledak. Kita harus belajar dari Ibu Rania, bahwa meskipun niatnya adalah melindungi, menyembunyikan kebenaran, hanya akan menciptakan ilusi yang rapuh. Bagi Rania, pelajarannya adalah pentingnya mempercayai naluri dan menuntut konfirmasi. Bahkan di saat yang paling tidak tepat,
Ia menunjukkan bahwa cinta sejati tidak seharusnya menjadi zona nyaman yang buta, melainkan sebuah medan yang harus diuji dan dipertanyakan. Sementara Danu mengajarkan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih penebusan di atas pembalasan. Meskipun benih dendam mungkin ditanam, cinta dan kesadaran diri dapat mengubah arah. Niat jahat, mengubah musuh menjadi pasangan. Akhirnya, kehidupan ini selalu menyajikan takdir yang rumit, tetapi kita memiliki kekuatan untuk merangkul takdir itu, memisahkan diri dari kesalahan masa lalu, dan membangun masa depan yang didasarkan pada pilihan sadar untuk mengakhiri siklus kebencian dengan pondasi kejujuran dan kepercayaan yang tak tergoyahkan.